belum terselesaikan. Usai penuntasan proyek Sungai Sekanak Lambidaro ini tahap pertama dengan panjang 2,5 km. Kali ini pemerintah Kota Palembang kembali melanjutkan proyek tersebut untuk tahap kedua, yaitu dari Palembang Indah Mall sampai ke kantor DPRD Sumatera Selatan. Dan saat ini pada sekarang ini lagi proses pancaran CCSP dan VCSP, sebagian sudah di area Ramayana atau di dekat Palembang Indah Mall. Akibat dari rendahnya progres tersebut, itu dikarenakan banyak sekali hambatan dari proyek tersebut karena salah satunya utilitas di lapangan, yaitu jaringan utilitas itu seperti ada kabel-kabel, air bersih atau air pipa PDAM, atau pipa gas, dan kabel-kabel telepon atau internet, dan sebagainya. Dan sekarang ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 sedang melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Palembang. Hambatan tersebut pada segmen samping DPRD dan di Lebak Cindo. Kalau sesuai dengan kontrak dari Sungai Sekanak Lambidaro ini akan rampung di akhir tahun ini, tapi masih banyak hambatan. Mungkin ditambahkan oleh pihak kontraktor itu sebanyak 3 bulan, jadi akan rampungnya itu sekitar di akhir bulan Februari tahun 2023. Hal tersebut telah disampaikan juga secara langsung oleh Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo saat meninjau langsung lokasi Sungai Sekanak Lambidaro di Radial Palembang belakang Hotel Satika Kota Palembang. Baik rekan Mei, inilah laporan yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Widya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Balai Pelaksana Jalan Nasional Kaltara mengungkapkan alasan perbaikan jalan poros Berau Bulungan. Perbaikan jalan dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengendara. Sebelum diperbaiki, kondisi jalan menyulitkan pengendara karena tingkat kemiringan dan kelandaian di sejumlah titik jalan melebihi standar dari Kementerian PUPR. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa progres pembangunan perbaikan jalan nasional, jalan poros Berau Bulungan masih dalam tahapan pengerjaan. Menurut pihak BPJN Kaltara, progres pengerjaan hingga bulan November kali ini sudah mencapai angka 52%. Diharapkan nantinya di bulan April mendatang proses perbaikan sepanjang 11,6 km dan khusus untuk di 10 titik pemotongan jalan sepanjang 3,11 km sudah dapat dirampungkan. Menurut PPK 11 Satker PJN Kaltara, Meza Kruhulesin, perbaikan proses jalan karena sebelumnya kondisi jalan di Jalan Poros Berau Bulungan ini belum memenuhi standar dari Kementerian PUPR. Mengingat ada beberapa titik yang tingkat kecuraman dan kelandaiannya ini melebihi ambang batas dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Dengan adanya perbaikan jalan ini dengan metode geometrik atau pemangkasan badan jalan menjadi lebih landai dan sesuai, sehingga diharapkan nantinya para pengendara jalan dapat lebih aman dan nyaman dalam berkendara. Menurut pihak BPJN Kaltara sendiri, selama proses perbaikan jalan, pihaknya memastikan arus lalu lintas dan distribusi logistik dan juga mobilitas orang dan barang dipastikan tetap berjalan. Menurutnya, tidak pernah ada proses penutupan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus mobilitas dan juga distribusi logistik. Menurutnya pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah alat berat di sejumlah titik pengerjaan sehingga nantinya dapat membantu apabila diperlukan saat kondisi cuaca di lokasi proyek perbaikan tersebut tengah turun hujan. Namun sampai saat ini pihaknya memastikan distribusi logistik seperti truk muatan barang dan juga truk tangki BBM masih bisa melewati jalan poros tersebut. Demikian rekan Mei laporan yang dapat disampaikan. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PPK 11 Satker PJN Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Rencana progres sudah 52% Pak ya? 52%. Kalau melihat kondisi pengerjaan jalan yang sekarang ini Pak, masih ada titik-titik berat yang akan diselesaikan? Iya, perlu disampaikan bahwa tujuan pembangunan jalan, peningkatan jalan ini ada untuk preservasi ini ada dua. Yang pertama kita perbaikan geometrik, yang kedua kita melakukan peningkatan terhadap kondisi jalan existing yang sudah rusak. Jadi yang pertama perbaikan geometrik itu adalah karena
ada lokasi-lokasi tertentu sekitar ada 10 lokasi yang kondisi existingnya itu kelandaiannya tidak memenuhi di atas 12% standar geometri kita di Kementerian PUPR. Iya, selama ini kan kenyamanan dan keamanan melewati jalan existing dengan kelandaian yang lebih dari 12% itu tidak aman dan tidak nyaman bagi pengendara. Sehingga sesuai dengan program kami itu dilakukan perbaikan geometrik. Jadi ada 10 titik perbaikan geometrik dengan total panjang 3,11 km. Memiliki keterbatasan tak membuat Sobirin menyerah berjuang untuk hidup. Penyandang disabilitas asal pelosok Klaten Kediri ini tetap melakoni keseharian tanpa putus asa. Ia yang divonis lumpuh akibat kecelakaan yang dialami pada 2012 silam tak menyerah untuk bertahan hidup dari hasil keringatnya sendiri. Sobirin mencoba membuat kerajinan dari bahan bambu yang kini bernilai jutaan rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Lutfi Husnika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lutfi. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, Sobirin merupakan seorang pria 38 tahun asal Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri yang divonis lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya pada tahun 2012. Sobirin kemudian menjalani kehidupan sebagai penyandang disabilitas dan harus menggunakan alat bantu gerak untuk mobilitas sehari-harinya. Namun, di tengah keterbatasan yang ia miliki, Sobirin terus berusaha untuk bertahan hidup dan memperoleh pendapatan dari hasil keringatnya sendiri. Kini, Sobirin menjadi seorang pengrajin miniatur kapal yang terbuat dari bambu dan mampu menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Apa yang dimiliki Sobirin saat ini tidak serta-merta ia raih dalam waktu yang instan. Sebab pada saat pertama Sobirin mengalami kecelakaan di 2012 lalu, ia sempat merasa down dan putus asa. Kemudian Sobirin mencoba bangkit dengan mengikuti berbagai latihan keterampilan untuk mengupgrade skill yang ia miliki. Salah satunya Sobirin mengikuti latihan keterampilan di kota Solo. Ia kemudian bertekad ketika kembali ke kampung halaman, ia harus bisa menciptakan suatu produk bernilai jual tinggi. Sobirin kemudian mencoba mengolah apa yang ada di lingkungan sekitarnya, yakni bambu, kemudian ia olah menjadi kapal pinisi, miniatur kapal pinisi, yang kemudian ia jual untuk menafkahi hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Terbukti dari hasil usaha dan kerja keras Sobirin, ia berhasil meraup untung jutaan rupiah setiap bulannya dan berhasil mengangkat perekonomian keluarga. Kapal pinisi yang dibuat oleh Sobirin ini dihargai mulai dari Rp100.000 sampai Rp2,5 juta tergantung dari kesulitannya. Nah, Sobirin kemudian menyadari bahwa hidupnya tidak berhenti ketika ia menjadi seorang disabilitas. Sobirin kemudian terus membagikan ilmu yang ia miliki dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat sekitar dan siapapun yang mau untuk bergerak dan terus melanjutkan hidup. Saat ini Sobirin menjadi seorang pengrajin sukses di kawasan tempat tinggalnya, yakni di Kabupaten Kediri, dan menginspirasi banyak orang. Baik, terima kasih rekan Lutfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim film dengan pesan toleransi beragama dan edukasi kearifan Indonesia berjudul Uti Dengkeke mengunjungi Tribun Manado pada Senin 14 November. Kunjungan mereka kali ini untuk menghadiri podcast Tribun Manado. Adapun tim film yang hadir yaitu produser eksekutif Victoria Burhanuddin dan Bimo DJ. Kedatangan mereka disambut langsung pemimpin perusahaan Tribun Manado, Riyadianto Tunandi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Randy Umar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Oke, baik semuanya Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi saya dari Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, di mana ada salah satu film yang saat ini akan segera tayang pada 17 November nanti, yaitu film Uti dan Keke. Nah, Tribuners, di sini para pemain-pemain filmnya datang di tim film, maksud saya tim dan para pemain film datang di Tribun Manado, dan mereka melaksanakan kegiatan podcast, dan podcastnya juga sudah tayang kemarin di Tribun Manado Facebook dan YouTube Tribun Manado Official.
Nah, dari hasil beberapa selingan yang saya dengar dan tujuan mereka menyampaikan bahwa uh, film ini akan segera rilis di bioskop, yaitu di dua kota, yaitu di kota Manado dan Gorontalo. Nah, menariknya film ini akan tayang memberi pesan tentang toleransi umat beragama ya, Tribuners. Jadi memberikan kesan bahwa menunjukkan bahwa daerah Sulawesi Utara ini memang sejak dari dulu memang terkenal dengan kerukunan umat beragama. Dan di sini ada beberapa artis yang hadir. Artis utama yaitu salah satunya adalah komika asal Sulawesi Utara yang sudah terkenal saat di Indonesia, atau biasa disebut Roni Manuel atau dikenal dengan nama Mongol. Terus juga ada artis-artis lain, ada juga Bibi Roa yaitu juga dia influencer dari Sulawesi Utara, dan juga ada salah satu artis cilik yang saat ini sementara juga bersekolah dia ya, tapi dia terlibat dalam film ini. Ada juga Tante Lala. Nah, jadi Tribuners bisa menyaksikan langsung tanggal 17 November. Dan intinya tujuan dari film ini untuk memberi pesan kepada seluruh Indonesia bahwa orang semua warga Indonesia harus hidup dengan toleransi umat beragama, bersama-sama bergandengan tangan menjaga kerukunan di Indonesia. Terima kasih Tribuners, itu saja yang bisa saya laporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara, dan selamat sore. Terima kasih rekan Randy Umar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mayat ABK Fajar ditemukan terapung di perairan Sei Panjang Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Selasa 15 November. Sebelumnya seorang ABK diduga jatuh dari kapal tugboat SPOB Cahaya Sopeng Indra 1 di perairan Sei Panjang Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Minggu 13 November. Saat ditemukan petugas, posisi mayat ABK Fajar dalam keadaan telungkup. Kendati demikian, wajah korban masih dapat dikenali. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, kami dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa mayat ABK bernama Fajar, usia 25 tahun, ditemukan terapung di perairan Sungai Panjang Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Selasa hari ini, pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Diberitakan sebelumnya memang ABK bernama Fajar ini diduga jatuh dari kapal tugboat SPOB Cahaya Sopeng Indra 1 yang memuat BBM, bahan bakar minyak dari Tarakan menuju Nunukan, tepat di perairan Sei Panjang Sebatik, Kabupaten Nunukan. Menurut Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril mengatakan mayat ABK Fajar ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Sungai Panjang Sebatik dengan radius 3 nm heading 8 arah timur. Saat ditemukan petugas, posisi mayat ABK Fajar dengan posisi terlungkup, dan wajah korban saat itu memang masih bisa dikenali. Tubuh korban memang mengalami sedikit pembekakan, layaknya seperti mayat yang tenggelam beberapa hari lalu, dan organ tubuh untuk korban sendiri masih lengkap. Selanjutnya, mayat ABK Fajar langsung dievakuasi rumah sakit di Sebatik. Sedikit menyampaikan kronologis, menurut Syahril, malam itu kapal tugboat SPOB Cahaya Sopeng Indra 1 memuat BBM dari Tarakan. Saat kapal mulai mendekat ke jembatan PLBN Sei Panjang Sebatik, rekan ABK Fajar mendengar bunyi seperti barang jatuh ke air dari belakang kapal. Mendengar itu, rekan ABK lainnya bergegas ke belakang kapal namun tak melihat apa-apa. Mereka akhirnya sadar kalau ABK Fajar tidak ada di kapal dan malam itu langsung mencari, tapi hasilnya nihil. Pencarian ABK Fajar sempat dilanjutkan keesokan harinya oleh personel Polairut Polres Nunukan bersama TNI AL Nunukan termasuk ABK kapal lainnya. Namun keberadaan Fajar satu hari kemarin belum ditemukan, dan diketahui ABK Fajar ini beralamat KTP di Desa Padatuo, Kecamatan Tendra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Unsur yang terlibat dalam pencarian ABK Fajar yaitu Tim Rescue Posar Nunukan, BBD Nunukan, ABK Tugboat SPOB, dan masyarakat termasuk keluarga korban sendiri. Operasi SAR sudah dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Unsur yang terlibat dalam pencarian juga dikembalikan ke kesatuan masing-masing.
Demikian laporan dari Nunukan Komedi. Terima kasih rekan Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polisi melarang nonton bareng Piala Dunia 2022 di Kota Ambon yang berpotensi ricuh. Hal ini ditegaskan Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Pol Raja Arthur Simamora. Ia menegaskan tidak akan memberi izin nobar Piala Dunia 2022 yang berpotensi ricuh. Untuk itu saat ini para Kapolsek dan Babin Kamtipmas sudah diperintahkan dari jauh hari agar memberikan sosialisasi kepada fans bola di Kota Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Mary. Jadi pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon saat ini tengah melakukan sosialisasi terhadap para fans-fans bola yang ada di Kota Ambon maupun supporter-supporter bola yang ada di Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa sebentar lagi akan diadakan Piala Dunia ya pada tanggal 20 nanti. Ini mencegah ada terjadinya perkalian-perkalian antar supporter di Kota Ambon. Bahwa kita tahu sendiri bahwa saat ini Kota Ambon sedang pada satu minggu kemarin itu tengah di bentrok antar pemuda ya, dan untuk mengantisipasi hal serupa terjadi terhadap supporter-supporter bola di Kota Ambon juga pihak kepolisian saat ini sudah memetakan tempat-tempat mana yang menjadi tempat nonton bola dan tempat-tempat mana yang menjadi daerah rawan akan terjadinya bentrok, dan untuk itu pihak kepolisian ini dalam hal ini Kapolsta Pulau Ambon sudah menggelar rapat dengan para Kapolsek ya yang jajarannya untuk menyuruhkan kepada para Kapolsek, kepada Babin Kamtipmas agar memberikan sosialisasi kepada fans-fans bola untuk tidak melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Dan pada saat ini juga pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon juga tengah melakukan gencar merazia minuman keras ya. Dalam hal ini kita tahu di Kota Ambon sendiri minuman keras ini merupakan salah satu pemicu bentrok yang terjadi antar warga maupun supporter ya. Jadi untuk itu pihak kepolisian dalam hal ini melarang warga atau melarang supporter yang melakukan nonton bola dengan meminum minuman keras ya. Dan ini untuk apabila ditemukan langsung dilarang di tempat itu, langsung dilarang untuk menonton bola ya untuk Piala Dunia 2022. Namun polisi saat ini juga sudah melakukan pemetaan ya tempat-tempat mana yang menjadi rawan ricu untuk menonton supporter Piala Dunia. Bahwa kita tahu di Piala Dunia di Kota Ambon sendiri fans-fans fanatik ya Belanda ya yang paling banyak di Kota Ambon. Untuk itu pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon sedang melakukan sosialisasi kepada fans-fans ini agar kedepannya tidak ada bentrok antar warga antar supporter ya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Pulau Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Preventif, saya akan kembangkan semuanya. Masing-masing polsek itu memberdayakan Babin Kamtipmas melakukan pendekatan utama terhadap tokoh-tokoh pemuda. Karena biasanya pemuda-pemuda ini sebagai supporter dari sepak bola. Itu pertama. Yang kedua, kita juga nanti saya minta preventif pertama, langkah pertama preventif mengedepankan Babin Kamtipmas. Yang kedua, Kapolsek harus bisa mengidentifikasi semua lokasi-lokasi yang menjadi tempat perkumpulan massa. Ya, karena dimungkinkan akan ada nonton besar ya, nobar bareng itu. Jadi itu pertama tuh. Kemudian yang ketiga yang itu langkah preventifnya ya, nanti kita laksanakan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai pelengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober, berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam.
Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini, seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan Balai Pertemuan atau Balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir, kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter, dan menurunnya anak tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Kami masuk ke Balai Patemon. Balai Patemon ini merupakan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat beberapa instrumen musik tradisional hingga pajangan-pajangan lainnya. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada upacara-upacara seperti hajat sasih. Ini salah satu jenis alat musik yang ada di Kampung Naga. Soalnya di Kampung Naga ada 3 jenis alat musik yang masuk di Kampung Naga. Di sini ada terbang gembrung. Terbang gembrung itu sejenis kesenian yang sifat religi atau sakral. Ini paling dipakai di kala takbiran Idul Fitri, Idul Adha, diiringi sholat Nabi kita belum menggunakan. Terus ada juga angklung yang besar ya, yang ditempel, itu angklung bareng namanya. Besar-besar, ada juga yang lebih besar seperti itu, ukurannya sampai 1 meter 20. Oh. Kang Ijat memperlihatkan kepada saya, ternyata legenda trio Warkop DKI pernah mengunjungi kampung ini. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan berkeliling kompleks pemukiman. Saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tinggal di Kampung Naga ini. Oh iya, Kampung Naga sendiri tidak memiliki aliran listrik, sehingga membuat saya penasaran bagaimana dengan pendidikan anak-anak Kampung Naga terutama ketika pandemi. Terkait dengan tidak adanya aliran listrik, Kang Ijat menegaskan bahwa mereka sepakat untuk menolak adanya listrik di desa mereka. Masyarakat Kampung Naga khawatir jika masuknya aliran listrik hanya akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Salah satunya kekhawatiran terkait kemungkinan kesenjangan yang tercipta di antara masyarakat Kampung Naga. Masuk ke dalam pemukiman, saya bertemu dengan Abah Maun, seorang pengrajin alat tajam. Abah Maun ini usianya sudah lebih dari 80 tahun.
Di usia senjanya ini, Abah Maun masih lihai dalam membuat pisau, golok, hingga gergaji. Kang Ajat menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup para masyarakat Kampung Naga memang tinggi. Hal itu disebabkan karena makanan yang dikonsumsi para masyarakat Kampung Naga terjaga dan hanya berasal dari alam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bumi Ageng. Tempat ini menjadi tempat sakral yang tidak boleh direkam. Di tempat ini para tetua adat Kampung Naga biasanya menggelar ritual keagamaan seperti ketika hajat sasi. Kemudian kami mengunjungi kediaman Kang Ijat untuk melihat lebih dekat seperti apa sih bangunan rumah masyarakat Kampung Naga. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya Pak Ijat yang dari tadi menemani rombongan kami. Sekarang kita lihat yuk seperti apa bangunan dalam rumah masyarakat adat Kampung Naga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti di sini ya. Yang tadi silakan. Dulu mau lihat dulu mangga, mau duduk dulu mangga. Nah di sini tadi yang saya jelaskan di Kampung Naga memang di sini dalam satu bangunan rata-rata mempunyai 4 ruangan. Ini ruang tamu, ada dapur, ada goa, ada kamar tempat istirahat. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini kena angin juga seperti ini kan disebut lampu badai gitu kan, atau misalnya lantera kalau di sini. Nah seperti ini. Terus saya mungkin saya memperkenalkan di sini di Kampung Naga cara masaknya warga Kampung Naga masih menggunakan tungku atau hawu seperti ini. Terus misalnya di sini dikala masak seperti ini asapnya langsung ke atas, makanya atasnya hitam. Dan ini dikala misalnya si asap itu bisa tembus. Terus misalnya ini kan baranya masih kelihatan ya, masih ada baranya. Ya, bahwa arang yang bekas memasak di hawu itu bisa digunakan untuk menyetrika. Nah ini contoh setrikanya yang sedang saya pegang itu terbuat dari apa Pak? Bisa ini besinya kalau dari kuningan. Jadi kalau kuningan itu supaya menyimpan panasnya agak lama. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Seradita bisa menemani Anda dalam live update Piala Dunia edisi Selasa 15 November 2022. Tentunya beragam informasi menarik seputar turnamen 4 tahunan ini akan kami sajikan hanya untuk Anda selengkapnya di Tribun News. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal menghitung hari saja. Namun Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo justru tersandung masalah menjelang ajang 4 tahunan tersebut. Ronaldo harus menjadikan Piala Dunia 2022 sebagai momen penebusan dosa, membungkam kritik sekaligus memikat klub baru. Ronaldo bisa dikatakan sudah di ambang pintu keluar dari Manchester United akibat wawancara kontroversial dengan Piers Morgan yang cuplikannya beredar pada hari Minggu kemarin. Kapten Timnas Portugal itu seperti memancing musuh dari sisi pelatih, petinggi klub, rekan setim, hingga fans klubnya sendiri. Cristiano Ronaldo mengaku merasa dikhianati oleh beberapa pihak yang tidak menginginkannya di Manchester United. Bomber 37 tahun itu juga mengungkapkan dirinya tidak menghormati Erik ten Hag sebagai pelatih MU. Kondisi ini kelihatannya otomatis mengakhiri masa bakti kedua Ronaldo bersama Setan Merah yang terjalin sejak tahun lalu. CR7 kini terfokus untuk memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia 2022. Ada waktu 1 bulan baginya untuk keluar dari pusaran masalah di Manchester United, memulihkan performa, dan lahir kembali sebagai individu yang baru. Target juara di Qatar adalah kesempatan Ronaldo guna memutarbalikkan opini publik agar memihaknya kembali setelah membuat mereka kecewa dengan pernyataannya tersebut. Selain itu, penampilan bagus di Piala Dunia 2022, apalagi kalau sampai juara, akan menjadi nilai tambah Ronaldo di mata calon klub peminatnya. Dengan kondisi hampir pasti dilepas Manchester United pada bursa Januari, dia butuh meyakinkan klub-klub lain bahwa dirinya belum habis dan tetap dapat meraih tumpuan menjadi salah satu pemain terbaik dunia.
Piala Dunia 2022 merupakan satu-satunya kesempatan Ronaldo meraih gelar terakbar di dunia sepak bola. Pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, menjamin Ronaldo akan tetap menjadi pemain penting bagi negaranya, walau start bersama Manchester United musim ini dipenuhi masalah. Namun Santos juga berujar tidak bisa menentukan apakah pemain bintangnya itu tampil baik atau buruk di pertandingan. Semua itu akan terjawab melalui penampilan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2022 yang diawali dengan duel fase grup kontra Ghana pada 24 November mendatang. Timnas Korea Selatan telah tiba di Qatar untuk mengarungi turnamen Piala Dunia 2022. Namun ada yang menarik Tribuners, dari hotel tempat menginap Son Heung-min dan kawan-kawan di Qatar. Masing-masing kamar hotel dari pemain Timnas Korea Selatan tertempel posternya sendiri. Timnas Korea Selatan menginap di Hotel Le Méridien City Center selama gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Son Heung-min dan kawan-kawan langsung disambut tulisan Korea setiba di hotel tempatnya menginap. Tulisan Korea dengan background warna merah plus adanya spanduk di pintu masuk hotel menyambut kedatangan skuad asuhan Paulo Bento. Tak berhenti sampai di situ. Pintu kamar setiap pemain dihiasi dengan miniatur kaos timnas Korea Selatan. Lanjut ke area dalam kamar. Poster yang bergambarkan masing-masing pemain dari penghuninya juga tertempel. Sepanjang jalan koridor menuju ruang makan dan ruang perawatan juga dihiasi poster para pemain timnas Korea Selatan. Tentu saja sosok Son Heung-min paling banyak tertampang dalam poster tersebut, mengingat dia menjadi andalan dari negeri gingseng di Piala Dunia 2022. Induk sepak bola Korea Selatan sebelumnya hanya berinisiatif untuk menghias bagian kamar pemain. Namun KFA melakukan perubahan dengan mendekorasi ulang, kemudian menempelkan poster penggawa timnas Korea Selatan dalam hotel tersebut. Tujuan hiasan poster itu untuk menambah semangat Son Heung-min dan kawan-kawan selama gelaran World Cup 2022. Timnas Korea Selatan sendiri tergabung di grup H Piala Dunia 2022 bersama dengan Uruguay, Ghana, dan Portugal. Mereka dilabeli sebagai kuda hitam. Di atas kertas, Portugal lebih diunggulkan untuk melaju ke babak 16 besar. Namun Korea Selatan juga tak bisa dipandang sepele. Selain Son Heung-min, masih ada beberapa pemain-pemain lainnya yang akan memperkuat Korea Selatan. Son Heung-min sendiri masih dibekap oleh cedera. Dia juga memiliki sejumlah agenda untuk memulihkan cederanya tersebut. Kemudian, timnas Korea Selatan juga diperkuat oleh Hwang Hee-chan, Lee Kang-in, dan Kim Min-jae yang menjadi andalan mereka. Nama terakhir bahkan lagi perform apik-apiknya bersama pemuncak klasemen Liga Italia, yaitu Napoli. Bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, diberi kebebasan khusus oleh pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, di Piala Dunia 2022. Deschamps percaya kebebasan bermain yang dimiliki Mbappe akan membantu timnas Prancis mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Namun tak lantas Mbappe bisa bermain seenaknya sendiri.
Deschamps tetap menginstruksikan kepada Mbappe untuk turun membantu pertahanan juga ketika Prancis dalam situasi bahaya. Apa yang disampaikan Deschamps akan menjadi indikasi bahwa Mbappe benar-benar jadi andalan timnya di Piala Dunia 2022. Dengan proyeksi formasi 4-3-1-2 atau 4-2-3-1, Mbappe akan menjadi andalan di winger sisi kiri ataupun penyerang menemani Benzema. Sejak melakoni debut bersama Prancis pada tahun 2017 silam, Mbappe telah menjelma sebagai salah satu pemain tak tergantikan Prancis era Deschamps. Koleksi 28 gol menjadi kontribusi apik seorang Mbappe dalam 59 penampilannya bersama timnas Prancis sejak debut perdana 5 tahun lalu. Berbekal penampilan hebatnya tersebut, Mbappe benar-benar diandalkan Prancis mengawal lini depan bersama Karim Benzema dan Antoine Griezmann. Kini Mbappe diharapkan bisa mengulangi kejayaan Prancis saat beraksi di Piala Dunia 2022 Qatar. Dengan peran bebas yang dipercayakan oleh sang pelatih, Mbappe diharapkan bisa semakin nyaman dalam bermain sekaligus membantu Prancis meraih kemenangan. Mbappe telah menjelma sebagai superstar kala mengantarkan Prancis merajai Piala Dunia 2018 di Rusia. 4 tahun berselang, Mbappe punya misi tak kalah penting untuk menghindarkan Prancis dari kutukan Piala Dunia. Seperti diketahui, juara bertahan Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir selalu gagal lolos dari babak penyisihan grup pada ajang berikutnya. Italia, Spanyol, dan Jerman menjadi 3 juara bertahan terakhir yang selalu gagal di edisi berikutnya. Hal itu tentu tak ingin dirasakan oleh Prancis saat beraksi di Piala Dunia 2022. Perjuangan Prancis untuk bisa mempertahankan gelar juara Piala Dunia dimulai dari laga melawan Australia pada 23 November mendatang. Dilanjutkan melawan Denmark pada 26 November. Sebelum akhirnya bertemu Tunisia pada laga terakhir grup D pada 30 November mendatang. Apakah tidak salah ketik tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan dalam kasus ini yang menyebabkan kita menjadi harus berurusan secara hukum. Anda mendengar sendiri kejadiannya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Dito Mahendra diduga alami kerugian 17,5 juta rupiah gara-gara Nikita Mirzani.
Nikita Mirzani didakwa jaksa telah merugikan Dito Mahendra hingga 17,5 juta rupiah. Tidak hanya mencemarkan nama baik Dito Mahendra di media sosial, Nikita Mirzani juga disebutkan telah membuat kekasih penyanyi Nindi Ayunda tersebut kehilangan calon pembeli sepatunya. Dalam dakwaan yang dibacakan pada Senin 14 November 2022, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang menyebutkan Nikita Mirzani telah merugikan Dito Mahendra sebesar 17,5 juta rupiah. Nikita Mirzani diduga membuat calon rekan bisnis Dito Mahendra membatalkan pembelian sepatu merek Hermes senilai angka tersebut. Mendengar dakwaan itu, Nikita Mirzani terkejut dan ketika Dito Mahendra mengaku mengalami kerugian itu. Nikita Mirzani mempertanyakan kerugian yang dialami oleh Dito Mahendra. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani pun heran dengan perhitungan jaksa hingga ada di dalam surat dakwaan untuk Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Nikita Mirzani. Tentang adanya kerugian 17.500.000 sehingga membuat kehebohan di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirzani harus berurusan secara hukum. Anda mendengar sendiri kejadiannya, Anda mendengar sendiri dakwaannya, dan Anda bisa liput tadi. Yang jelas, yang paling takjub itu adalah kerugian 17.500.000 yang sempat kami pertanyakan. Ini benar atau salah ketik? Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Yang lain-lain sudah jelas bahwa Nikita tidak ada niatan dan itu sudah direkam. Jadi jaksa secara gentle menyatakan, membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas di dakwaannya dan Anda bisa dapatkan nanti dari saya tentang dakwaan tersebut. Kerugiannya apa aja sih Pak? Saya nggak tahu, tanya sama jaksa. Bagaimana bisa menghitung kerugian 17.500.000? Saya sendiri. Makanya saya tanya, saya tadi tanya, ini 17.500.000 apa 17 miliar? Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Karena kan yang disebut menimbulkan kerugian 17.500.000 sehingga saya bertanya kepada majelis hakim, yang mulia, ini benar ataukah tidak ada salah ketik angka 17.500.000 ataukah 17.500.000, 17 miliar? Saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi karena yang ditulis 17 juta, kita anggap bahwa itulah kerugiannya 17.500.000. Nah, coba kalau Anda mau ngecek miliar apa juta, kalau melihat pembacaannya mana tadi dakwaan? Nah, ini di dakwaannya, ya, di dakwaannya ini, ya ini sudah dibacakan sehingga Anda punya hak. Yang ini yang paling di sini saja, ini jelas 17 juta, ini yang saya tanyakan tadi. Yang mulia, saya mau bertanya, yang mulia, ini ada angka 17.500.000, apakah benar ataukah salah ketik? Apakah ini 17 miliar mungkin? Ternyata 17.500.000. Inilah kehebohannya ya. Sangat heboh, luar biasa sekali, dan Anda mohon mengikuti prosesnya. Satu, yang kedua, diakui di dalam dakwaan ini bahwa Niki hanya memposting tulisan untuk menghimbau. Ternyata ada kasus itu benar. Saya sudah baca BAP-nya di berkas perkara, memang ada seseorang yang melaporkan pelapor. Dan itu ada di berkas. Artinya apa semua yang disampaikan oleh Niki dibenarkan oleh jaksa. Nah, kalau memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan, kenapa perkara ini harus disidangkan? Apa yang dipaksakan ini perkara? Tolonglah, ya, hal-hal yang jangan aneh-aneh di dalam proses hukum ini. Anda dimonitor oleh masyarakat, media ini memonitor semua. Tolong ikutin terus perkara ini. Ya, Anda ikutin terus. Ini silakan kalau Anda mau minta bisa saya kasih nanti. Bang, terkait pasal berlapis Nikita Mirzani, silakan, itu pasal alternatif. Nanti Anda dengarkan minggu depan. Pada saat eksepsi kami akan bongkar satu persatu. Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jaksa di dalam menyusun dakwaan ini. Itu nanti saya beri waktu minggu depan. Akan saya buka satu persatu, akan saya uraikan satu persatu. Yang paling terpenting, ini angka 17.500.000 yang menghebohkan. Artinya Abang yakin nanti dengan eksepsi Bang ya? Sangat yakin dengan eksepsi saya. Ya, karena jaksa saja mengakui bahwa apa yang dilakukan Niki itu satu,
tidak untuk pelapor. Niki hanya memposting tulisan, Niki hanya menyatakan menghimbau kepada polisi, dan itu ada dalam berkas perkara bahwa itu ada laporan di Polsek. Memang. Berita selanjutnya, anak pertama lahir Aditya Zoni resmi sandang status ayah. Aktor Aditya Zoni resmi menyandang status seorang ayah. Istri Aditya, Yasmin O, melahirkan anak pertamanya pada Sabtu 12 November 2022 lalu. Anak pertama Aditya dan Yasmin berjenis kelamin laki-laki. Keduanya sudah membagikan nama panjang sang buah hati ke publik. Aditya dan Yasmin menceritakan proses persalinan putra pertama mereka. Sang putra yang bernama Zain lahir melalui operasi sesar darurat. Meski Yasmin tak bisa melahirkan normal, ia dan suami bersyukur sang buah hati lahir dalam kondisi sehat. Berikut wawancara dengan pasangan Aditya Zoni dan Yasmin O. Hari ini dan kemarin Sabtu adalah hari yang terbahagia bagi kami berdua. Akhirnya kami diberikan seorang putra laki-laki bernama Zain Serdar Enver Warman yang lahir pada tanggal 12 Sabtu kemarin jam 8 malam lewat 14 menit. Hari itu adalah hari yang paling bahagia sih bagi aku, bagi kita lah. Dan sampai saya pun nggak bisa tahan nangis dengan tangisan saya ketika melihat putra pertama saya. Ya, Zain lahir beratnya itu 2,9 kilo, panjangnya 49 cm. Alhamdulillah baik-baik aja walaupun ada sempat kendala sedikit karena memang mungkin baby kan harus beradaptasi sama lingkungannya, harus beradaptasi dengan cepat. Dan kebetulan Zain ini agak lambat beradaptasinya, jadi harus dibantu dengan oksigen. Gitu. Sempat terdekat juga dan panik, tapi alhamdulillah dokter dan semua suster, staff-staff yang ada di Rumah Sakit Medika siap siaga semua, dokter tadi juga, alhamdulillah udah membantu. Alhamdulillah Zain sekarang baik-baik aja. Persalinan normal atau sesar? Kemarin Yasmin maunya normal, ternyata karena tidak memungkinkan untuk normal, akhirnya dokter mengambil tindakan untuk sesar. Karena apa sih? Pertumbuhan nafsu pecah di punggungan tidak. Dan air ketubannya udah hijau. Iya, karena bayinya udah stres gitu di dalam. Jadi bahaya misalnya kalau untuk lahiran normal, jadi harus operasi sesar darurat. Betul. Itu bukan karena bertepatan dengan hari air itu. Jujur kita nggak ada ini ya, nggak ada plan untuk tanggal 12, tanggal HPL tuh mulai 4 November sampai 20 November. Kita nggak ada planning untuk lahir harus tanggal 12 nih, bagus nih ada mau normal kan, jadi ayam. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas kemarin wawancara juga seperti bawah kan, ada yang bilang bertepatan dengan hari ayam tuh. Aku nggak tahu gitu. Lanjut, gimana menemani istri lahiran dan saat pertama kali merasakan seperti apa rasanya? Itu luar biasa banget sih, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak juga bisa merasakan apa yang aku rasakan juga. Itu feelingnya itu, perasaannya itu nggak bisa aku describe, nggak bisa aku bilang. Luar biasa bahagia sekali. Dan ketika azanin anak juga, itu ada salah satu momen yang menurut aku itu paling besar dalam hidup aku. Karena aku melihat akhirnya buah hati aku, darah aku yang ada di depan mata aku gitu. Ya kan? Sempet bingung pas pertama kali keluar, ini siapa? Kayak aneh gitu ya. Ini siapa? Emang iya ini yang dalam perut aku? Iya, ini dia perasaannya seperti itu. Tapi luar biasa bahagia banget, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Zain juga baik-baik aja sekarang. Sempat panik juga kemarin karena sempat masuk ruang NICU juga ya. Sempat masuk ruang NICU juga, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi tetap menemani ya pada saat proses pas ya, pas sebelum operasi, setelah operasi nemenin terus di dalam, benar-benar melihat proses dari awal sampai akhirnya, sampai akhir itu liatin.
selalu nguatin Yasmin, jangan lihat ke operasinya, udah ngeliatin aku aja gitu. Soalnya itu TV-nya. Berita selanjutnya adalah kabar duka yang datang dari pemain sinetron Cut Keke kehilangan sosok ayah untuk selamanya. Pemain sinetron Cut Keke berduka setelah Tengku Angkasa, yakni ayahnya meninggal dunia pada Senin 14 November 2022 kemarin pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kondisi kesehatan ayah Cut Keke semakin menurun setelah ibunya meninggal dunia pada 2 tahun silam. Selama ini Cut Keke berpisah rumah tinggal dengan mendiang sang ayah. Namun mendiang ayah Cut Keke mulai tidak pernah meresponnya sejak beberapa hari terakhir. Meski sedih, Cut Keke berusaha mengikhlaskan kepergian sang ayah untuk selamanya. Istri Malik Bawazir itu bersyukur karena sang ayah menembuskan nafas terakhir saat tidak merasakan sakit. Hasil pemeriksaan dokter yang diminta memeriksa kesehatan sang ayah di rumah semakin memastikan datangnya kabar duka tersebut. Berikut wawancara dengan Cut Keke. Udah. Ya aku masih berat aja ya, masih nggak percaya karena mungkin kan banyak yang udah tahu papa, sama papa sakit, papa punya Alzheimer, papa memang udah hampir 2 tahun di tempat tidur, jadi nggak jalan, tidur juga kalau ada terapi doang, tapi dalam kondisi sehat. Cuman untuk berbicara memang susah gitu. Nah, beberapa hari yang lalu aku udah ketemu papa, itu juga dia lagi sakit batuk. Aku sempat yang dia ngeliat aku udah kayak nggak ngomong, udah nangis aja gitu. Itu nggak banyak ngomong, nggak biasanya kan yang agak gimana. Nah ini juga tiba-tiba tangannya udah kaku gitu, gitu. Dia tuh sengaja suka kalau yang sakit kalau dipegang nggak mau. Ini aku pegang kayak nggak refleks cepet gitu. Biasanya kan dia marah gitu kalau bagian sakit dipegang. Dia udah lemes ini ya. Terus akhirnya besoknya terapi juga masih bisa. Tadi malam juga nggak ada feeling apa-apa. Hari ini kan aku kebetulan nggak syuting. Tahu-tahu pagi di videoin adikku, nafasnya tuh udah yang bunyi gitu loh, kayak sesak gitu. Saya akhirnya aku ya kayak nggak percaya juga ya, maksudnya ya papa kan gak pernah mengalami hal seperti ini juga, tapi alhamdulillah waktu itu tertolong gitu loh, maksudnya nggak apa-apa. Jadi aku tapi udah berasa nggak enak, cuma nggak berani ngomong sama adik-adik gitu, maksudnya yang aku rasakan karena udah kotorannya seperti membersihkan dirinya sendiri, jadi aku merasa kayaknya, tapi nggak tahu waktunya kapan ya, tapi aku baca-baca aja di sini tiba-tiba dari nafasnya itu hening, nggak ada suara nafas. Kita panggil dokter buat ngecek. Pada saat dokter ke rumah, nadinya tuh udah ternyata nggak jalan gitu. Ada buat pasien kita ikut rumah sakit. Udah kita bawa rumah sakit, ya di rumah sakit pun udah tidak ada lagi gitu. Jadi kita mohon doanya, dan ini aku ngerasa ya mungkin ini yang terbaik buat papa, karena selama ini kan papa sakit sudah tidak menahan rasa sakit. Lihat akhirnya juga bisa satu makan sama mama. Pas mama 2 tahun yang lalu bulan Oktober, jadi sekarang jadi cepet banget, begitu cepet prosesnya, cepet semuanya cepet gitu. Dimudahkan sama Allah, dimudahkan segala belajar. Tadi benar-benar kita bertiga adik-adik pas ngumpul, percaya nggak percaya gitu, ini udah nggak ada gitu, karena nggak ada yang apa ya, kalau waktu mama kan di rumah sakit dipompa segala macam, ini kita kan ngeliatnya tiba-tiba putih tidur aja udah kayak tidur.
Tapi sebelumnya ada firasat atau ini Aku nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena ya sakit parah gitu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi kita nggak bayangin ini kayak dulu lagi kali gitu ya. Tapi aku udah berasa waktu yang diem tidur, mata pupil kita buka juga udah nggak reaksi. Yang kaki sakitnya itu kita pencet gitu juga udah diem dari situ udah. Tapi kayaknya masih. Berita selanjutnya datang dari Nadila Wantari, kini mulai solo karir usai lulus dari JKT48. Perjalanan bermusik penyanyi Nadila Wantari terasa berubah setelah dinyatakan lulus dari JKT48 di awal tahun 2021. Nadila Wantari bernyanyi bersama grup idol ternama Indonesia itu selama 8 tahun, yakni sejak tahun 2012 lalu. Setelah tidak lagi menjadi member JKT48, Nadila Wantari melanjutkan karir bernyanyinya sebagai solois. Kala itu apapun yang diminta Nadila Wantari sudah disiapkan tim manajemen, terutama saat akan manggung bersama JKT48. Seluruh jadwal kegiatan dan pekerjaannya pun sudah diatur. Nadila Wantari hanya tinggal menjalani saja. Selama bersama dengan JKT48, hidup Nadila Wantari seakan baik-baik saja hingga memiliki banyak penggemar. Namun kini Nadila Wantari memulai perjalanan bermusiknya dari nol. Nadila Wantari dituntut mandiri dalam hal apapun, terutama saat memutuskan untuk berkarya melalui jalur indie label. Berikut wawancara dengan Nadila. Dari atasan, cuman ternyata emang karena dari kecil kayak mungkin dari SMP kan sekolah biasa, bahkan nggak homeschooling juga, tetap JKT. Jadi mungkin udah terbiasa ngerjain banyak hal dalam satu waktu gitu. Mas Andre bilang dari lama memang sudah pengen banget bikin solo. Sempat ini nggak sih ngerasa ada pertarungan batin ketika berada di JKT48 apa JKT48 nih. Nah itu ada pertarungan batin bahwa gue pengen solo aja gitu. Tapi di JKT juga betah sampai 8 tahun ya. Iya benar. Sebenarnya nggak pertarungan batin sih. Jadi emang kayak udah tahu gitu loh waktunya, emang udah selesai untuk menjadi sebuah grup gitu. Karena kan kalau di JKT karena emang kita grup terus gitu, jadi nggak bisa egois gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah terserah mau ngeluarin lagu apa aja, nggak ada aturan, juga penyanyi indie kan juga. Jadi dulu tuh kayak ngerasanya kayaknya gue sebagai seorang grup itu udah cukup gitu, udah nggak ada hal yang ingin dicapai lagi sih di JKT48 ini gitu. Karena ya udah 8 tahun gitu, kayak udah semuanya udah dicobain. Apa sih bosan? Nggak bosan sih, lebih kayak ibaratnya kayak udah jago banget aja gitu. Momennya tuh dimana ketika memutuskan tuh udah cukup? Momennya pas lagi salah latihan itu udah nggak dimarahin lagi sama koreografernya. Awal-awal masih suka dimarahin ya? Ya karena kan kayak, terus lama-lama tuh kayak aku udah senior juga kan di situ. Iya 8 tahun. Iya udah 8 tahun. Jadi tuh mungkin orang lihat kayak udah deh dia pasti bisa gitu. Nah justru pas di momen itu ngerasa kayak berarti gue udah nggak bisa berkembang lagi ya kalau di sini terus gitu. Terus nggak diperhatiin ya? Bukan nggak sengaja diperhatiin sih, kayak ngerasa kayak udah yang ya dia pasti bisa lah, udah 8 tahun gitu, kayak udah orang-orang udah expect gue pasti bisa aja gitu. Jadi justru pas di momen itu ngerasa ya nggak boleh terjebak dalam zona yang gue ngerasa kayak udah nggak bisa berkembang lagi secara individual gitu. Mungkin kalau secara grup masih banyak kan yang pengen dicapai, kayak JKT pengen konser di GBK segala macam, tapi untuk diri gue nya tuh kayak emang pengen. Berita selanjutnya, walau sempat bosan, kini Olivia Jensen masih tekuni dunia peran. Artis Olivia Jensen kini masih aktif berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Ia menyebut jika perjalanan karirnya tidak dijalani secara instan karena Olivia sendiri memulai karir di usianya yang ke-16 tahun.
Oleh sebab itu, ibu anak satu sempat tidak menyukai dunia akting karena membuang masa mudanya. Karena itulah Olivia pernah mencoba untuk aktif di kegiatan lain selain dunia seni peran. Alasan Olivia bosan berada di dunia hiburan karena menurutnya kegiatan tersebut membuat masa mudanya tidak bebas. Karena tak sesuai dengan ekspektasi, Olivia akhirnya kembali ke dunia seni peran dan justru lebih menekuninya. Sampai akhirnya usaha Olivia Jensen mengantarkan dirinya hingga sampai saat ini. Berikut wawancara dengan Olivia Jensen. Gimana sih kita itu bisa menginspirasi perempuan lain, gimana caranya untuk bisa menjadi diri sendiri tanpa ngerasa minder dan tetap percaya diri. Gitu. Buat Kak Olive sendiri sebagai sesama perempuan juga itu seperti apa sih Kak? Supaya percaya diri dan lain-lain. Pasti semua orang deh, jangan perempuan pasti ada aja satu dua yang tetap kita mungkin kita merasa insecure ya, tapi kita jangan sampai mana dan terus nggak berusaha bisa melewati rasa fear kita dari lain. Dan yang aku bangun adalah sebenarnya rasa aman dan percaya diri kita dari dalam. Karena aku merasa kalau aku fokus dan percaya diri dengan eksternal faktor kayak misalkan apa yang aku pakai penampilan kayak gimana, atau mungkin aku pakai branding tapi aku merasa nggak akan ada habisnya gitu. Dan karena aku selalu ada tas yang lebih mewah dan selalu ada orang yang pakai baju yang lebih keren dari aku, jadi rasa aman dan percaya diri aku tuh gak akan ada titik muatnya gitu kan. Ya sebentar agak percaya diri, tapi kalau lagi tasnya kalah memang kalah bagus gak percaya diri, jadi itu gak ada habisnya. Itu hanya lomba metode itu, jadi aku gali dan aku udah percaya diri dari caranya gimana, kayak aku latih skill aku lebih dalam supaya aku semakin confident dengan kemampuan aku bekerja, contohnya aku bangun hubungan aku pribadi sama diri aku, sama aku, hubungan aku sama teman-teman aku, sama komunitas aku, sama keluarga dan juga kehidupan spirituality aku. Jadi aku bangun hal dari dalam, kayak belajar dari buku dan segala macam itu. Lama-lama di saat aku bangun hal tersebut, percaya diri aku juga semakin meningkat dan rasa aman aku jadi kuat dan tetap nggak doesn't matter di luar sana mau kayak gimana, faktor kayak selain kayak gimana, gue tetap merasa aman, percaya diri dan bisa jadi diri sendiri. Tapi seorang Olivia Jensen kalau insecure tuh kayak gimana sih Kak? Pernah nggak insecure? Ya pasti adalah kayak aduh kayaknya badannya nggak pas sama begini, atau kayak sempat di masa overweight itu overweight banget gitu, gila nih di kamera gue bakal kelihatan cabi banget, dan semua menurut aku tuh tipikal yang rata gitu ya, kayak yang maksudnya dia ini kan di kamera kan kelihatannya menurut mereka harus diurusin, kan kalau gue selalu ngikutin pendapat mereka dan kemauan mereka nggak akan ada habisnya, karena kan orang kan akan bergerak. Jadi gimana caranya gue bisa bangun rasa aman dan percaya diri gue dari dalam, dan gue Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Beberapa tim difavoritkan menjadi juara dalam Piala Dunia 2022 Qatar. Brasil, Argentina, Prancis menjadi tim-tim yang banyak diunggulkan.
Timnas Prancis dan Argentina menjadi dua tim yang banyak disebut-sebut sebagai kandidat terkuat juara. Beberapa bursa taruhan dan juga memprediksi menempatkan Brasil dan Argentina ini sebagai unggulan teratas calon juara Piala Dunia 2022. Brasil yang menerima peringkat FIFA nomor 1 bulan lalu memasuki Piala Dunia sebagai favorit untuk memenangkan turnamen. PoinBet memberi nilai plus 400 untuk Brasil memenangkan Piala Dunia. Setelah kalah di perempat final dari Belgia pada edisi 2018, pemain Brasil benar-benar syarat dengan kekuatan bintang. Daftar tersebut jelas dipimpin oleh penyerang PSG yaitu Neymar. Tetapi Brasil juga memiliki kiper Liverpool yaitu Alisson, kiper Manchester City Anderson. Ada pula gelandang Manchester United, Casemiro, penyerang Tottenham, Richarlison, dan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, serta penyerang Real Madrid, Vinicius Junior, di antara beberapa nama besar lainnya. Tim favorit lainnya adalah Timnas Argentina. Tim berjuluk Tango ini dipimpin oleh legenda sepak bola Lionel Messi. Mereka memiliki peluang Piala Dunia terbaik kedua, dan PoinBet memberi nilai di kisaran plus 550. Argentina yang terpental di babak 16 besar pada edisi sebelumnya oleh Prancis. Kali ini mereka ingin mengangkat trofi Piala Dunia pertama sejak 1986. Favorit juara lainnya adalah Timnas Prancis. Berbicara tentang Prancis, juara bertahan itu di bursa taruhan PoinBet saat ini berada di belakang Argentina dengan odds plus 650. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Karim Benzema, dan juga kawan-kawan lainnya akan berusaha menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil pada 1962. Kemudian ada pula Timnas Inggris dan Spanyol yang sama-sama memiliki peluang terbaik di peringkat keempat. Di bursa taruhan PoinBet saat ini, mereka memiliki angka plus 800. Peluang kedua tim ini pada bursa PoinBet berada di atas Belanda, Portugal, Belgia, dan juga Denmark. Piala Dunia 2022 Qatar akan dimulai 5 hari lagi, tepatnya pada Minggu 20 November 2022. Total ada 32 negara yang akan bersaing memperebutkan trofi emas Piala Dunia 2022, termasuk sang juara bertahan Timnas Prancis. Qatar selaku tuan rumah menjadi satu-satunya negara atau tim yang berstatus debutan pada Piala Dunia tahun ini. Mereka akan bertanding di partai pembuka melawan melawan Ekuador yang sama-sama berada di grup A. Beberapa tim telah tiba di Doha, Qatar untuk menghadapi Piala Dunia 2022 yang akan dimulai pada 20 November nanti. Dari 4 tim yang sudah tiba, salah satunya adalah Timnas Amerika Serikat. Peserta yang tiba terlebih dahulu memiliki waktu lebih panjang untuk bersiap-siap. Mayoritas pemain dan staf pelatih Amerika Serikat tiba di Qatar pada Kamis waktu setempat. Pelatih Timnas Amerika Serikat yaitu Greg Berhalter tiba di Bandara Internasional Hamad. Beberapa pemain tampak turun dari pesawat.
Satu di antaranya seperti Jesus Ferreira, Sean Johnson, Aaron Long nampak sudah melangkahkan kaki di Qatar. Ada pula Jordan Morris, Walker Zimmerman, Kellyn Acosta, DeAndre Yedlin, Christian Roldan, dan juga Shaq Moore. Namun bintang Chelsea, Christian Pulisic, belum nampak di Qatar. Timnas AS bahkan sudah memulai program latihan di Qatar. AS akan melakoni laga perdana di grup B melawan Wales pada Selasa 22 November mendatang. Berhalter mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia 2022 yang akan datang minggu ini. Dia menyebutkan 26 pemain dalam daftarnya untuk menantang Wales, Inggris, dan Iran sepanjang fase grup. Amerika Serikat akan tampil di Piala Dunia FIFA ke-11 mereka pada edisi tahun ini. Pasukan Berhalter datang dengan hasil terbaik mereka di turnamen dalam edisi perdana di Uruguay pada tahun 1930 ketika mereka finish di posisi ketiga. Berhalter tidak sabar menunggu misi Piala Dunia 2022 dimulai. Ia yakin memiliki grup yang bertalenta, semangat tim yang kuat, dan siap bersaing. Ia juga sangat bangga bisa terhormat mewakili Amerika Serikat dalam ajang Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunas. Stadion Al Bayt menjadi venue pertama untuk pertandingan Piala Dunia 2022 antara Timnas Qatar versus Ekuador. Laga akan berlangsung pada 20 November 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemewahan Stadion Al Bayt sangat terpanjat yang berada di utara kota Al-Khor. Jaraknya pun sekitar 3 km dari ibu kota Qatar, yaitu kota Doha. Al Bayt Stadium, tempat berlangsungnya Qatar versus Ekuador, salah satu stadion di Piala Dunia 2022 yang bisa dibilang cukup unik. Pasalnya, Al Bayt Stadium memiliki atap yang berbeda daripada stadion kebanyakan, bahkan untuk event seperti Piala Dunia 2022. Profil Al Bayt Stadium makin mentereng sebagai venue Piala Dunia 2022 dengan struktur atap yang menyerupai sebuah tenda. Terinspirasi nama Al Bayt sendiri memang datang dari tenda tersebut, yaitu Bait Al-Sha'ar. Di Qatar dan negara Teluk lainnya, ada banyak suku atau penduduk nomaden yang menggunakan tenda sebagai naungan. Biasanya tenda-tenda tersebut memiliki ciri berwarna merah, hitam, dan putih. Selain sebagai naungan, filosofi tenda Al Bayt, maksud kami tenda Bait Al-Sha'ar, juga bisa digunakan sebagai simbol lain. Tenda juga bisa menandakan keramahan dan kehangatan tuan rumah dalam menyambut tamu yang datang ke kediamannya. Hal inilah yang berusaha ditunjukkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Mereka ingin menjamu para tamu yang notabene peserta Piala Dunia 2022 dengan sebaik mungkin.
Al Bayt Stadium dibangun pada 2015 dan selesai selama 6 tahun. Struktur atap yang menyerupai tenda tersebut juga bisa dibuka atau ditutup sesuai kebutuhan. Tenda Stadion Al Bayt memerlukan waktu sekira 20 menit untuk membuka dan menutup hingga sempurna. Stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk yang cukup besar. Al Bayt dapat menampung hingga 60.000 penonton Piala Dunia 2022 Qatar. Nantinya stadion ini akan menjadi venue pembuka laga Piala Dunia edisi tahun ini. Selain itu, Al Bayt Stadium juga akan digunakan untuk menggelar pertandingan babak 16 besar, perempat final hingga semifinal Piala Dunia. Nama Michy Batshuayi mungkin tak akan masuk dalam line-up pilihan utama Roberto Martins di timnas Belgia untuk gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Michy Batshuayi tenggelam dalam kebesaran Romelu Lukaku yang selalu jadi ujung tombak nomor 1. Namun ketika Lukaku absen karena cedera, Michy Batshuayi yang akan maju. Striker berusia 29 tahun ini terbukti sebagai seorang super sub. Ini dilihat dari statistiknya. Lukaku hanya bermain sekali dalam setahun. Sementara Batshuayi mencetak 4 gol dari 8 laga terakhir. Dan rekor keseluruhannya adalah 26 gol dalam 47 penampilan internasional. Tribuners, jangan lupakan pula peran dia yang kerap terlibat dalam permainan dengan turun ke bawah dan mencari bola sendiri. Itu yang bisa menjadi alasan Batshuayi menjadi penyerang yang terpilih dalam 26 pemain ke Qatar. Dan bukannya Divock Origi, mantan bomber Olympique de Marseille ini, meninggalkan Chelsea pada musim panas lalu setelah 6 tahun di Stamford Bridge. Dia dikontrak 2 tahun oleh Fenerbahce, di mana dirinya mengemas 8 gol dan sebuah assist dalam 13 laga terakhir di berbagai kompetisi. Gelaran Piala Dunia 2022 menjadi kesempatan terakhir skuad Belgia asuhan Roberto Martins untuk membuktikan diri bahwa mereka memang pantas diharapkan sebagai generasi emas. 4 tahun lalu, timnas Belgia begitu menjanjikan. Mereka lolos penyisihan grup dengan meyakinkan dan menyingkirkan Jepang serta Brasil untuk mencapai semifinal dan akhirnya finish di tempat ketiga. Itulah hasil terbaik mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia. Pencapaian tersebut merupakan puncak dari revolusi Belgia dalam pengembangan pemain dan juga menyusul tersingkirnya babak penyisihan grup dari Euro 2000 di kandang sendiri. Kendati tak belak-belakan terkait target, Martins memberikan kode keras bahwa timnas Belgia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Menyambangi Qatar, armada Roberto Martinez masih didominasi wajah lama seperti De Bruyne, Thibaut Courtois, Axel Witsel, serta Eden Hazard. Berada di grup F bersama Kanada, Maroko, dan Kroasia, timnas Belgia akan memulai laga pada 24 November mendatang. Mereka ditantang kuda hitam Kanada di Al Rayyan Stadium.
Harry Kane menyambut Piala Dunia 2022 dengan sumringah bersama timnas Inggris meski banyak menuai sorotan. Ragam sorotan yang diberikan kepada timnas Inggris cukup tajam terkait pemilihan pemain skuad asuhan Gareth Southgate. Harry Kane yang dikenal sebagai kapten timnas Inggris malah sumringah negaranya menuai banyak sorotan. Pemain Tottenham Hotspur menilai bahwa sorotan tersebut bagus agar bisa menurunkan ekspektasi terhadap timnas Inggris di Piala Dunia 2022 nanti. Sehingga pasukan Southgate bisa fokus menjelang laga perdana di ajang 4 tahunan tersebut yang rencananya digelar mulai tanggal 20. Bagi Harry Kane, laga perdana tersebut cukup krusial. Pencapaian terburuk Southgate sejak menahkodai timnas Inggris adalah terdegradasi dari Nation League tahun ini. Timnas berjuluk The Three Lions tidak pernah memetik satu kemenangan pun ketika beraksi di Nations League. Walhasil, Harry Kane dan kolega harus berada di juru kunci klasemen League A Grup 3. Di grup tersebut, Inggris dipecudangi oleh Italia, Hungaria, dan juga Jerman. Capaian itu menjadi rapor merah Southgate sebelum Piala Dunia 2022 bergulir. Kemudian ditambah dengan pemilihan pemain timnas Inggris yang menuai pro kontra, membuat Southgate kembali mendapat sorotan. Menanggapi hal tersebut, Harry Kane justru sumringah dan tidak sabar mentas di Piala Dunia 2022. Ia menyebut seandainya timnas Inggris selalu menang sebelum Piala Dunia, timnya akan merasa kalau kemenangan adalah hal yang pasti, atau bahkan merasa sudah menjadi juara. Harry Kane menyebut pola pikir semacam itu akan melahirkan tekanan baru. Timnas Inggris ingin mendapat penilaian pada turnamen besar. Penampilan mereka pada 2 turnamen terakhir selalu bagus. Ia menegaskan timnas Inggris punya kepercayaan diri untuk melangkah jauh dan menjalani turnamen di Qatar dengan hasil yang maksimal. Tribuners, timnas Tunisia bergabung dengan sang juara bertahan yaitu timnas Perancis. Kemudian ada pula Denmark dan Australia yang ada di grup D Piala Dunia 2022. Tim berjulukan Elang Kartago ini memang tidak selalu diunggulkan untuk bisa lolos fase grup. Namun kekuatan timnas Tunisia tak bisa dipandang remeh begitu saja. Mereka bahkan diperkuat oleh wonderkid Manchester United, Hannibal Mejbri. Berstatus sebagai negara dengan peringkat ke-30 dunia, menjadi sinyal bahwa tim ini mempunyai potensi yang bisa mengejutkan. Hal itu juga ditunjang pengalaman mereka berlaga di ajang Piala Dunia edisi sebelumnya yang digelar di Rusia. Selama berlaga di Piala Dunia, timnas Tunisia memang belum pernah sekalipun lolos dari babak penyisihan grup dalam 5 edisi. Terlepas dari hal itu, Tunisia punya kekuatan rahasia yang sepertinya bisa mengejutkan di Piala Dunia 2022 kali ini. Pada ajang Piala Dunia edisi terakhir di Rusia, tim asal Afrika itu bahkan sempat mampu menyulitkan Inggris dan Belgia yang berada dalam satu grup. Di bawah asuhan Jalel Kadri, Tunisia diharapkan bisa memberikan kejutan di grup D Piala Dunia 2022. Tunisia akan diperkuat 26 pemain terbaik mereka, termasuk salah satunya gelandang muda milik Manchester United, Hannibal Mejbri. Pemain yang sedang dipinjamkan ke Birmingham City itu menjadi andalan pelatih Tunisia, Jalel Kadri.
Fajri yang baru berusia 19 tahun itu akan berjibaku dengan para pemain senior dan berpengalaman di timnas Tunisia. Para pemain tersebut diantaranya adalah Wahbi Kashri dan Youssef Sakni, serta kiper veteran Aymen Matouti yang menjadi kapten Tunisia di Piala Dunia 2018 lalu. Meskipun masuknya kembali Matouti di skuad Tunisia kali ini sempat mengundang kontroversi. Apalagi saat ini mereka memiliki 10 pemain jebolan pada Piala Dunia 2018 lalu. Timnas Tunisia akan memulai petualangannya di Piala Dunia 2022 dengan menghadapi Timnas Denmark pada 22 November mendatang. Selanjutnya, Tunisia akan melawan Australia pada 26 November dan ditutup dengan duel kontra Prancis pada 30 November. Profil timnas Australia di ajang Piala Dunia 2022 barangkali tak sementereng para pesaingnya di grup D. Pasalnya timnas Australia akan bersaing dengan Tunisia, Denmark, dan Prancis di Piala Dunia edisi tahun ini. Meski demikian, mereka pernah menorehkan prestasi cukup baik di kancah Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2006, ketika mereka lolos dari fase grup, dalam ajang yang akan digelar di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember nanti, adalah penampilan ke-6 Australia dalam turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Australia berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 dengan drama adu penalti setelah 120 menit bermain imbang tanpa gol. Timnas Australia telah merilis skuad resmi mereka untuk ajang Piala Dunia 2022. Mantan kiper Arsenal, Matthew Ryan, ditunjuk sebagai kapten The Socceroos. Apabila dilihat dari komposisi skuad yang ada, Ryan memang merupakan pemain paling senior. Dia sudah membukukan 75 caps bersama timnas Australia di berbagai kompetisi. Saat ini, kiper berusia 30 tahun tersebut bermain untuk klub raksasa Liga Denmark, yaitu FC Copenhagen. Ryan akan melakoni Piala Dunia ketiga dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Selain Ryan, ada pemain lain yang juga akan melakoni Piala Dunia ketiganya, yakni Matthew Leakey. Adapun Aziz Behich, Milos Degenek, Jackson Irvine, Jamie McLaren, Aaron Moy, dan Bailey Wright akan melakoni piala kedua mereka. Pelatih Australia, Graham Arnold, menyebut bahwa nantinya ada debutan di Piala Dunia. Di ajang Piala Dunia 2022, timnas Australia akan tergabung di grup D.
Australia akan bersaing dengan 3 lawan berat, yakni timnas Prancis, timnas Denmark, dan juga timnas Tunisia. Timnas Australia akan langsung melawan Prancis dalam laga perdana mereka di Piala Dunia 2022 di Al Wakrah Sport Complex pada 23 November pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Timnas Belgia masuk deretan tim yang difavoritkan menjadi juara di ajang Piala Dunia 2022 Qatar. Berada di grup relatif ringan, Timnas Belgia yang memiliki kualitas pemain di atas rata-rata, tim saingannya berpeluang besar lolos fase grup. Timnas Belgia belum pernah merengkuh trofi juara sepak bola sejagat. Sepanjang gelaran Piala Dunia, Belgia sudah 13 kali lolos. Piala Dunia 2022 Qatar adalah kesempatan ke-14 kali bagi timnas Belgia. Pencapaian terbaik Belgia adalah meraih peringkat 3 pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Selebihnya 1 kali peringkat 4 di edisi 1986. Sekali menembus perempat final pada 2014 dan 5 kali lolos babak 16 besar, sementara sisanya 5 kali terhenti di fase grup. Meski belum pernah sekalipun meraih juara sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, namun timnas Belgia bukan tim kemarin sore. Saat ini mereka berada di peringkat 2 FIFA, di bawah Brasil di posisi teratas. Gelaran Piala Dunia 2022 menjadi kesempatan terakhir skuad Belgia, asuhan Roberto Martins, untuk membuktikan diri bahwa mereka memang pantas diharapkan sebagai generasi emas. Daftar skuad Belgia di Piala Dunia 2022 diisi sejumlah pemain bintang. Dalam daftar pemain tersebut, The Red Devils mengandalkan Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, hingga Romelu Lukaku. Selain wajah-wajah lama Belgia, juga memanggil sejumlah pemain debutan, yaitu Charles de Kelter, Amadou Onana, Louis Openda, Zeno de Bas, Arthur Theat, dan Wout Faes. Pemain cadangan atau standby yang disiapkan adalah Brian Heinen, Alexis Saelemaekers, Dodi Luka Bacchio, dan Jason Denayer. Timnas Belgia diprediksi memasang formasi 4-3-3 di ajang World Cup 2022. Piala Dunia Qatar akan dimulai pada 20 November mendatang. Belgia tergabung di grup F bersama Kanada, Maroko, dan Kroasia. Belgia akan melakoni pertandingan pertama melawan Kanada pada 23 November mendatang. Kemudian akan menghadapi Maroko pada 27 November dan di laga terakhir bertemu Kroasia pada 1 Desember.
Timnas Kanada akan mengikuti ajang Piala Dunia 2022 di Qatar setelah 36 tahun absen. Pada Piala Dunia 1986 lalu, Kanada harus berakhir menjadi juara grup. Kini bersama Jonathan Davies sukses membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah penantian panjang. Pasukan John Hetman tergabung di grup F bersama Maroko, Kroasia, dan Belgia. Timnas Kanada secara resmi merilis skuad yang akan mereka bawa ke Piala Dunia 2022. John Hetman telah memilih 26 pemain yang akan ia bawa di ajang 4 tahunan tersebut. Dari 26 pemain itu, Hetman memanggil pemain terbaiknya, yaitu Alphonso Davies. Dengan pengalamannya main bareng di Bayern Munchen, Davies tentu menjadi harapan publik Kanada di Piala Dunia 2022. Selain Davies, ada nama penyerang andalan mereka, Jonathan David. Tercatat kini pemain yang tengah merumput bersama Lili itu telah mencetak 20 gol dari 30 penampilan untuk Kanada. Sementara itu, Hetman juga memanggil pemain gaib bernama Atiba Hutchinson. Hutchinson yang saat ini bermain di Besiktas bisa menjadi calon pemain tertua di Piala Dunia 2022. Dia dipastikan terbang ke Qatar meski sempat absen dari Kanada pada September lalu saat jeda internasional. Pasalnya saat ini dia berusia 39 tahun dan lebih tua dari Dani Alves dari timnas Brasil yang berusia 39 tahun. Sang pelatih banyak memanggil pemain-pemain dari klub Kanada yang berlaga di Major League Soccer. Total ada 10 pemain yang berasal dari klub-klub Kanada yang berlaga di MLS. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Tribuners. Saya Sradita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk!
Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Nah, Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon. Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini. Seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia.
Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan Balai Pertemuan atau Balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir, kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter, dan menurunnya tangga yang banyaknya tadi ada 404. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 15 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, menyeruput secangkir kopi akan semakin nikmat apabila menggunakan kue patisier. Saat ini, kue khas Eropa ini juga sangat mudah ditemukan di sejumlah kedai kopi yang ada di Bandung, Tribuners. Semenjak kue ini menjamur, Sucre Patisier juga semakin banyak menyuplai kue dan juga dessert ke berbagai tempat. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar. Silakan rekan Putri. Oke, baik, terima kasih Ariska. Jadi Tribuners, saat ini di Bandung ini cukup banyak banget ya berbagai coffee shop di setiap sudut kota Bandung. Nah, yang lagi ramai ini sekarang adalah coffee pairing, di mana coffee pairing ini adalah memadukan antara kopi dan juga cake-nya. Nah, salah satu cake cukup ternama di kota Bandung ini salah satunya adalah Sucre Patisier. Nah, Sucre Patisier ini juga udah buka sejak lama, sejak 2013. Yang menariknya dari Sucre Patisier adalah dia itu udah buka memulai usahanya ini dari garasi mobil. Jadi cuma berjualan di garasi rumah dan juga menggunakan mobilnya. Nah, akhirnya awalnya itu Sucre Patisier ini memang mengambil tema khas kue-kue Prancis. Namun pada saat itu di Bandung memang marketnya belum ada nih pecinta kue-kue Prancis. Tapi akhirnya dia tetap konsisten menjual kue-kue Prancis ini. Dan pada 2015 akhirnya Sucre Patisier berhasil membangun toko di Jalan Kaca-Kaca Wetan. Itu marketnya semakin luas, Sucre Patisier ini hanya menjual kue sifon, di mana saat itu orang-orang Bandung cuma kenal kue sifon ini adalah kue pandan. Justru dari kue pandan ini berbagai market malah semakin luas, karena juga kue pandan ini digunakan untuk berbagai perayaan seperti Imlek, Natal, juga Idul Fitri. Nah, karena semakin marketnya semakin luas, Sucre Patisier juga mulai memperluas inovasi-inovasi kue lainnya seperti croissant dan juga berbagai jenis dessert lainnya. Nah, kali ini Sucre Patisier nggak cuma ada di Jalan Kaca-Kaca Wetan, tetapi para Tribuners nih yang sedang menonton juga bisa menemukan Sucre Patisier di 8 Padi, tepatnya di Jalan Dipati Ukur. Konsep tempatnya lebih luas dan juga varian kuenya lebih banyak. Di Sucre Patisier 8 Padi ini juga kalian bisa menemukan berbagai kue-kue yang lucu, di mana 8 Padi ini menyediakan berbagai jenis kopi. Nah, keunggulannya ini apa sih dari Sucre Patisier dibandingin coffee shop lainnya dan cake lainnya? Jadi Sucre Patisier ini menurut General Manager Sucre Patisier yaitu Loren, dia menyebutkan keunggulannya adalah menggunakan bahan-bahan yang premium dan juga bentuk cake-nya yang lucu-lucu, di mana para
Gen Z dan milenial sekarang itu mereka lebih senang membuat konten nih. Jadi ketika minum kopi sama teman-teman, kalian juga bisa bikin konten karena bentuk kuenya lucu-lucu. Dan harganya juga dari sucre patisserie ini cukup beragam, di mana mulai dari 20.000 sampai 180.000 untuk ukuran cake yang cukup besar. Demikian Ariska, saya Putri Puspita melaporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar. Tribuners Grand Opening Dialek Galeri di Kota Malang dimeriahkan dengan pameran tunggal etnofotografi karya dari Bambang Awe. Pameran yang mengangkat tema siklus hidup Wong Tengger ini bisa disaksikan dari tanggal 13 hingga 26 November 2022 Tribuners. Sesuai dengan tema itu, ada lebih dari 30 foto tentang masyarakat Tengger Jawa Timur. Menariknya, puluhan foto tersebut merupakan hasil riset sejak 10 tahun lalu hingga yang terbaru 2 pekan terkait kegiatan nyadran. Dan seperti apa kemeriahan pameran ini akan dilaporkan oleh rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska yang di studio. Di Malang ada kegiatan tentang pameran tunggal etnofotografi oleh fotografer Bambang Awe, dan genre ini cukup jarang ya untuk tampil, sehingga dari sang fotografer juga berharap dengan adanya pameran ini bisa merangsang fotografer lainnya untuk aktif di genre ini, sehingga bisa memberi nilai atau pelajaran lain bagi bidang lain, maksud saya untuk sosiologi atau antropologi. Dari wawancara dengan Bambang Awe, dia menyatakan karena cukup banyak file foto atau ribuan file foto terkait suku Tengger, maka harus dilakukan kurasi sehingga hasilnya mencapai 30 lebih yang dipamerkan di galeri ini. Ini tujuannya juga karena ruang galeri juga tidak terlalu besar, sehingga jika ditampilkan banyak juga akan mengurangi estetik. Dan ketika kita masuk ke pintu galeri, kita disuguhkan oleh foto hitam putih, jadi tidak ada foto warna lain, sehingga kita mendapatkan hanya satu warna dan menurut dia lebih estetik. Dan yang menarik juga tidak ada framing atau diberi judul pada tiap fotonya. Menurut Bambang, ia memiliki harapan antara pengunjung dan foto itu ada komunikasi. Jadi mungkin ada komentar dari pengunjung setelah melihat foto tanpa judul ini, mungkin bisa menyeret pengalaman mereka terkait foto yang disajikan. Dari jenis ini juga menarik perhatian dari mahasiswa UB yang kebetulan datang ke lokasi pameran, namanya Carolus. Dia infonya awal dari dosennya, dan ternyata setelah masuk ke galeri itu, dia menyukai foto-foto yang ditampilkan. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah foto seorang anak memakai baju denim, dan dia menyimpulkan bahwa masyarakat suku Tengger ternyata juga tidak alergi pada produk modern. Sedang alasan memilih suku Tengger menurut Bambang untuk ditampilkan di frame foto itu karena mereka sangat mengayomi atau tetap menjaga kebudayaan mereka, sehingga masih eksis sampai sekarang. Mungkin bagi yang suka mendengar atau membaca tentang Kasodo atau unen-unen, itu adalah salah satu kebudayaan atau kebiasaan yang tetap dijaga oleh suku Tengger yang ada di Jawa Timur. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, rekan Silvi juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Carolus Edra Aptana. Berikut liputannya untuk Anda. Terus kenapa ingin lihat pameran ini dan kesannya gimana? Ya, sebenarnya saya tahu pameran tentang fotografi ini kebetulan dari Bulan juga. Waktu itu dia menginformasikan ke saya kalau ada pameran etnografi tentang suku Tengger, dan setelah saya kunjungi ke sini, kesan dan
pesan dari saya juga seneng sih gitu. Saya jadi tahu apa sih itu untuk fotografi, bentuknya seperti apa, terus lebih mengenal tentang masyarakat Tengger, mimik wajahnya dan lain sebagainya. Di situ banyak belajar sih saya. Ada salah satu foto mungkin yang berkesan di pameran ini? Kalau foto yang berkesan tuh ada di sisi depan, mungkin di bagian depan ada foto semacam anak kecil gitu yang lalu dia mengenakan baju denim dan sebagainya. Itu sangat menurut saya berkesan banget begitu, karena di era yang sudah modern segini ternyata masyarakat Tengger itu tidak menolak terhadap perubahan gitu, tapi lalu mereka mau menerima perubahan dengan lalu mengenakan pakaian mungkin dalam kata tanda kutip modern gitu. Oke, kasih ya. Bank Indonesia atau yang banyak disebut sebagai Museum BI merupakan salah satu bangunan megah yang memiliki banyak sejarah Tribuners. Bahkan bangunan yang satu ini juga disebut-sebut sebagai bangunan tertua di kawasan Kota Tua. Saat pertama dibangun, lokasi ini dulunya dibuat sebagai gereja. Namun seiring berkembangnya zaman, gereja tersebut kemudian diubah menjadi sebuah rumah sakit. Dan bagaimana sejarah lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pebi Adeliana dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Pebi. Ya, Ariska, bagi Tribuners nih yang pernah wisata ke kawasan Kota Tua di Jakarta Barat pasti tidak asing dengan bangunan Museum Bank Indonesia ya. Nah, museum ini berdiri di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 yang tidak jauh dari Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, begitu dikenalnya, atau juga Stasiun Jakarta Kota. Nah, bangunan ini memang begitu khas dengan bangunan yang megah, kemudian juga warnanya yang dominan putih bergaya khas Eropa. Nah, konon dulu bangunan ini juga merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di kawasan Kota Tua yang sudah didirikan sejak tahun 1600-an. Nah, kalau jalan-jalan di kawasan Kota Tua memang begitu identik dengan bangunan-bangunan tua yang kental akan nilai sejarah begitu Tribuners. Nah, salah satunya seperti bangunan Museum Bank Indonesia ini. Nah, dalam walking tour yang digelar oleh Lemonilo begitu bersama Jakarta Good Guide, kami juga sempat berkeliling ke kawasan Kota Tua nih. Nah, salah seorang pemandu dari Jakarta Good Guide bernama Isti Pancarani bercerita memang dulu bangunan dari Museum Bank Indonesia ini fungsinya bukan sebagai museum, melainkan sebagai gereja. Nah, selain itu juga dulu, maksud kami sekarang, bangunan ini dibangun dengan dinding setebal 4 lapis yang membuatnya menjadi gedung kedap suara, begitu. Nah, ketika pertama kali didirikan, dulu di lokasi tersebut berdiri sebuah gereja yang menjadi tempat ibadah bagi umat Protestan pada zaman Hindia Belanda. Namun seiring dengan perkembangan zaman, gereja tersebut kemudian diubah menjadi sebuah rumah sakit yang berada di dalam area Benteng Batavia. Karena pada dasarnya dulu kota Batavia sendiri pertama kali dibangun oleh bangsa Belanda di abad 17-18-an itu dikelilingi oleh benteng. Jadi Kota Tua di dalam benteng seperti kota-kota tua yang memang berada di beberapa wilayah Eropa atau Amerika juga yang memang pernah mendapatkan sentuhan bangsa Eropa sebagai kolonialnya begitu. Nah, kalau kita lihat nih bagi Anda yang mungkin pernah datang ke Museum Bank Indonesia ini, memang pintu masuknya itu, pintu masuk utamanya berada di menghadap ke arah stasiun begitu ya, ke dekat stasiun begitu ya, di mana tepatnya berada di Jalan Pintu Besar Utara. Tapi dulu pintu masuk utamanya bukan berada di lokasi yang sekarang ini, melainkan pintunya itu berada di lokasi belakang gedung, tepatnya menghadap persis ke aliran kali besar yang memang berada di belakang bangunan itu. Nah, menurut cerita dari ITSI sendiri, memang dulu pada masanya aliran kali besar itu menjadi jalur transportasi utama masyarakat. Jadi ketika zaman Hindia Belanda di Batavia itu dibangun memang kanal-kanal yang berfungsi sebagai jalur transportasi untuk komoditas, kemudian juga perdagangan, dan juga kalau misalnya ada pembangunan-pembangunan di Batavia begitu. Hingga kemudian bangunan rumah sakit tersebut akhirnya kembali dialihfungsikan menjadi Bank Sentral Hindia Belanda bernama The Java Bank.
Nah, dulu The Java Bank ini juga tercatat sebagai pusat perbankan terpenting yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda pada masanya. Baru kemudian setelah di abad 20-an, bangunan ini difungsikan sebagai Museum Bank Indonesia untuk memberitahukan kepada siapapun yang ingin melihat terkait dengan sejarah dari perbankan di Indonesia. Nah, jadi kalau Tribuners mau jalan-jalan ke sini nih sekarang, Museum Bank Indonesia ini memiliki banyak sekali koleksi-koleksi terkait numismatik atau berupa dengan alat-alat pembayaran yang sah dari masa ke masa, seperti misalnya ada uang koin, koleksi uang kertas, sampai dengan token-token yang dulu pernah menjadi alat pembayaran di Indonesia. Nah, sebagai informasi ini, Tribuners, bahwa Museum Bank Indonesia ini baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 begitu. Nah, salah satu yang menarik kalau kita datang ke sini karena museum ini juga dilengkapi dengan teknologi yang modern sehingga memanjakan pengunjung yang ingin melihat lebih dekat berbagai koleksi yang ditampilkan. Misalnya seperti dengan adanya dukungan teknologi digital, touchscreen, sampai adanya ruang imersif. Jadi kalau kita ke sana kita nggak hanya sekedar melihat-lihat seperti museum-museum umumnya yang ada di Jakarta, tapi kita bisa dengan teknologi tersebut bisa misalnya dengan menyentuh beberapa layar touchscreen yang menampilkan informasi-informasi terkait koleksi, kemudian juga ada ruang imersif yang bisa mengajak kita merasakan sensasi seolah-olah sedang berada di tempat ini selama berdekade-dekade yang lalu. Begitu, Ariska. Baik, rekan Febi Adeliana dari Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, kerajinan batik tulis Cetaba Corak Kumanis kini menjadi produk unggulan dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sama dengan batik tulis pada umumnya, Cetaba Corak Kumanis ini dibuat menggunakan bahan dan teknik yang relatif sama. Hanya saja yang membedakan adalah motifnya, Tribuners. Dan bagaimana proses pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Hafiz Ibnu Marsal dari Tribun Padang. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Ariska. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, itu terdapat salah satu cenderamata yang merupakan produk unggulan dari Kabupaten Sijunjung, yaitu Cetaba Corak Kumanis. Cetaba Corak merupakan batik tulis khas dari Nagari Kumanis yang dibuat oleh ibu-ibu yang ada di Nagari Kumanis itu sendiri. Cetaba Corak ini merupakan batik tulis yang sama dengan batik tulis lainnya, tapi hal yang membedakannya itu terdapat pada motif atau corak pada kain tersebut, yang mana coraknya itu merupakan dibuat oleh ibu-ibu tersebut dari kegiatan atau acara adat, pekerjaan atau profesi masyarakat di situ yang merupakan mayoritas sebagai petani karet dan juga sawah, di mana Cetaba Corak ini merupakan menjadi salah satu profesi tambahan bagi ibu-ibu itu dalam menambah penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Cetaba Corak juga dibuat menggunakan canting atau yang berbahan dasar malam itu. Selanjutnya diwarnai dengan dua pewarna yang juga digunakan, yaitu pewarna sintetis dan juga pewarna alam, di mana pewarna sintetis ini digunakan seperti warna-warna yang terlihat mencolok. Tapi untuk pewarna alam, Cetaba Corak Kumanis ini menggunakan dua bahan alam saat ini, yaitu kulit manggis dan juga kulit jengkol, di mana perbedaannya itu pewarna alam ini warnanya itu lebih pudar tetapi menghasilkan warna yang ciri khas yang limited seperti itu, Tribuners, yang mana walaupun menggunakan bahan yang sama tetapi warnanya tidak akan sama setelah terbentuknya, Tribuners, yang mana Cetaba Corak ini berawal dari ibu-ibu yang mendapat pelatihan dari pihak Nagari Kumanis pada tahun 2017 dan berlanjut hingga sekarang, Tribuners.
Ceta Bacora juga merupakan produk unggulan dan telah ditetapkan sebagai pakaian yang digunakan ASN di Kabupaten Sejunjung. Itu ada hari wajib menggunakan Ceta Bacora ini sebagai bentuk support dari pemerintah Kabupaten Sejunjung untuk memajukan produk unggulannya. Seperti itu, di mana untuk Tribuners yang ingin mendapatkan atau membeli Ceta Bacora ini, di mana Ceta Bacora ini masih dipasarkan melalui media online, di mana seperti Facebook, Tribuners bisa mencari CBK Batik Batulih Kumanis, itu bisa langsung dipesan melalui sana, yang mana untuk satuannya berbagai macam harga seperti itu, yang mana mulai dari harga 100.000 hingga 500.000 sesuai dengan tingkat atau kesulitan corak dan lama pengerjaan yang motif yang diinginkan Tribuners. Seperti itu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Hafiz Ibnu Marsal dari tribunpadang.com. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Selesai direvitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akhirnya akan segera dibuka kembali untuk umum. Rencananya pada Minggu 20 November mendatang, Taman Mini Indonesia Indah akan melakukan uji coba buka terbatas untuk masyarakat. Informasi tersebut diumumkan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah melalui akun Instagram miliknya @mediatmii baru-baru ini. Jadi bagi Anda yang tertarik dan sudah rindu akan tempat ini, tiket berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah bisa Anda pesan melalui online di situs resminya. Dilansir dari tribuntravel.com, Taman Mini Indonesia Indah ditutup sejak 18 Mei 2022 karena sedang menjalani proses revitalisasi. Revitalisasi ini sendiri dilakukan pada beberapa bangunan Tribuners, seperti Anjungan Provinsi di Indonesia dan beberapa bangunan lainnya. Sebagai informasi, anjungan yang terdapat pada Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi representasi sekaligus perwakilan dari suatu daerah di Indonesia. Sesuai dengan ciri khasnya, setiap anjungan di Taman Mini Indonesia Indah juga menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan daerah tersebut, mulai dari rumah adat, pakaian, benda-benda ikonik, hingga kuliner khas berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, anjungan-anjungan di tempat ini dibeautifikasi agar tampil lebih menarik dan kekinian. Berbeda dengan sebelumnya, anjungan di Taman Mini Indonesia Indah nantinya akan hadir tanpa pembatas antar anjungan. Pasalnya, pembaruan tersebut sengaja dipilih karena mempresentasikan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana diketahui, semboyan tersebut memiliki makna cukup mendalam, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Taman Mini Indonesia Indah, Emilia Eni Utari, Tribuners. Emilia mengungkapkan uji coba Taman Mini Indonesia Indah bertujuan untuk mempertimbangkan pembaruan yang akan dihadirkan Taman Mini Indonesia Indah setelah revitalisasi rampung. Di antaranya meliputi renovasi di setiap anjungan, museum-museum, sistem parkir mobil hingga sistem tiketing. Rencananya dalam tahap uji coba pembukaan Taman Mini Indonesia Indah, sistem tiketing akan dialihkan secara online. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pula jika tiket Taman Mini Indonesia Indah masih bisa dibeli secara langsung atau on the spot. Menariknya lagi, meski sudah ada pembaruan, tiket Taman Mini Indonesia Indah masih akan dipatok dengan harga yang sama. Tribuners, Presiden Jokowi telah meresmikan 3 pelabuhan di Bali secara serentak beberapa waktu lalu, yakni Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Sanur. Dari ketiga pelabuhan tersebut, satu diantaranya bahkan terhubung dengan akses ke Nusa Penida di Bali. Sehingga wisatawan yang akan berkunjung ke Nusa Penida akan semakin praktis dan nyaman.
Dilansir dari tribunbali.com, 3 pelabuhan ini diresmikan agar bisa segera digunakan untuk jalur lalu lintas. Selain ketiga pelabuhan tersebut, Presiden Jokowi juga meresmikan gedung VVIP Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tribuners. Asalnya revitalisasi dan pembangunan infrastruktur ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perhubungan dengan sejumlah pihak terkait dengan memanfaatkan momentum KTT G20 yang tengah berlangsung di Bali saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebab seperti yang diketahui, konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Agenda KTT G20 Bali sendiri dihadiri oleh pemimpin negara dari beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, momen ini dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa citra Indonesia yang semakin berkembang baik dari segi infrastruktur. Sementara itu, diresmikannya Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan juga disambut baik oleh Bupati Kabupaten Klungkung I Nyoman Suwirta. Menurutnya, pembangunan pelabuhan ini merupakan mimpi masyarakat di Kabupaten Klungkung. Selain itu, Suwirta juga yakin adanya pelabuhan ini akan mendongkrak pariwisata di Nusa Penida dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Suwirta menyampaikan bahwa upaya pengembangan infrastruktur dan penunjang pariwisata di Kabupaten Klungkung, khususnya di kawasan 3 pulau, yakni Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan masih terus dijalankan walaupun masih dalam pengembangan. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Klungkung, Iwayan Karyana juga memastikan dengan diresmikannya pelabuhan menuju Nusa Penida tersebut, wisatawan akan dibuat lebih nyaman. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum pernah ke Nusa Penida, sebaiknya Anda mulai merencanakan berwisata ke pulau dengan julukan Blue Parasite Insight tersebut. Sebab lokasi tersebut memiliki banyak landscape indah, mulai dari Tanjung Juntil, Pantai Atuh, Diamond Beach, Molentang, Bukit Teletubbies, serta Batu Cincin. Selain itu, Pantai Tembeling, Pantai Kelingking, Pantai Lumangan, Crocodile Beach, dan masih banyak lagi.
Setiba di Bali pada Senin 14 November kemarin, Ibu Negara Iriana Jokowi sempat terpleset. Kejadian tersebut terjadi saat Ibu Iriana Jokowi menuruni tangga pesawat kepresidenan di Bandara Ngurah Rai, Tribunars. Terkait hal ini, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bayi Muhaimin buka suara. Menurut Bayi Muhaimuddin, kondisi istri Presiden Joko Widodo tersebut baik-baik saja. Bahkan Ibu Iriana juga siap mengikuti rangkaian acara KTT G20 di Bali. Dilansir dari tribunnews.com, saat terpleset dari tangga pesawat, Presiden Jokowi berada tepat di sebelah Ibu Iriana. Presiden Jokowi pun dengan sigap menolong sang istri saat itu. Diketahui insiden tersebut tidak mengganggu kegiatan atau agenda yang diikuti oleh Ibu Iriana. Ibu Iriana bahkan juga hadir dalam acara rangkaian KTT G20 Tribunars. Sebelumnya, Ibu Iriana kepleset saat menuruni tangga pesawat kepresidenan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Pasar Bali pada Senin 14 November siang.
Kejadian tersebut berawal ketika Ibu Iriana yang digandeng Presiden Jokowi menuruni tangga pesawat kepresidenan. Di tengah tangga, Ibu Iriana sedikit terpleset dan Presiden Jokowi segera membantunya. Para staf kepresidenan pun sigap membantu Ibu Iriana berdiri. Meski sempat terpleset, Ibu Iriana masih sanggup berjalan dan menyalami staf serta menteri yang menyambut di ujung tangga pesawat. Setiba di Bali, Ibu Iriana juga mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed di Solo pada Senin pagi. Peresmian Masjid Raya Syekh Zayed di Solo sendiri dilakukan Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Selesai peresmian, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pun terbang ke Bali, yakni untuk mengikuti rangkaian KTT G20 yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara dari berbagai negara. Tribuners, para delegasi KTT G20 disambut dengan tari pendet setiba di bandara. Setelah penyambutan tersebut, para delegasi KTT G20 baru diantar ke hotel masing-masing menggunakan kendaraan listrik. Dilansir dari kompas.com, tari pendet sendiri merupakan tari tradisional yang cukup populer di masyarakat, terutama bagi masyarakat Bali. Terkait tari tradisional ini, ada sejumlah fakta menarik tentang tari pendet, Tribuners. Pertama, tari tradisional Bali ini awalnya merupakan sebuah tarian yang sakral, di mana dulunya tari pendet ini digunakan sebagai persembahan umat Hindu ketika sembahyang di pura-pura. Namun seiring dengan perkembangan zaman sekaligus mempertahankan eksistensinya, maka sejumlah seniman mengembangkan tari pendet. Maestro seni tari dari Bali bernama Iwayan Rindi beserta temannya bernama Niketo Treneng berhasil mengembangkan gerakan tari pendet. Tanpa menghilangkan nilai sakral, kedua maestro tersebut memasukkan unsur tari pendet dewa ke dalam tari pendet yang populer hingga saat ini, Tribuners. Lalu fakta kedua, tari pendet ini memiliki makna yang mendalam, di mana tari pendet ini mulanya merupakan ungkapan rasa syukur, penghormatan, dan penyambutan kepada dewa yang turun ke bumi dalam upacara atau sembahyang umat Hindu. Tari pendet juga bermakna pemujaan kepada dewa yang berdiam di pura selama upacara berlangsung. Sebelumnya, tari pendet ini dipentaskan di halaman pura atau jeroan, atau halaman tengah atau jabai tengah, Tribuners. Namun setelah dikembangkan oleh para maestro tari, maka makna tari pendet pun turut berkembang. Makna tarian yang semula terbatas sebagai bentuk pemujaan, kini berkembang menjadi balihan-balihan atau tari hiburan. Oleh karena itu, tari pendet banyak dipentaskan dalam penyambutan tamu sebagai tarian selamat datang. Kemudian fakta ketiga, tari pendet ini disebut sebagai tarian paling tua. Dari semua jenis tarian tradisional Bali, ternyata tari pendet memang merupakan salah satu tarian yang paling tua, Tribuners. Di mana tarian yang satu ini sudah ada sejak tahun 1950.
Lalu fakta keempat, tari pendek ternyata juga sempat dipentaskan di panggung internasional jauh sebelum KTT G20. Tepatnya saat pembukaan Asian Games yang keempat pada tahun 1962. Fakta selanjutnya, keindahan tari pendek sempat menjadi polemik antara Indonesia dan Malaysia, Tribuners. Negara tetangga tersebut pernah mengklaim secara sepihak tari pendek sebagai kesenian asli Malaysia. Diketahui polemik klaim sepihak tersebut terjadi pada tahun 2009 lalu. Namun polemik kedua negara tersebut berhasil diselesaikan pada tahun yang sama. Tribuners, dalam rangkaian B20 Summit pada Senin 14 November 2022 kemarin, CEO Tesla Elon Musk berhasil mencuri perhatian, sebab ia tampak mengenakan batik berwarna hijau saat hadir secara virtual dalam agenda tersebut. Melihat hal ini, Anindya Bakery yang menjadi moderator dalam diskusi bersama Elon Musk mengucapkan terima kasih lantaran Elon Musk telah memakai batik yang dikirim dari sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah, Tribuners. Batik yang dikenakan Elon Musk itu sendiri merupakan salah satu motif dari batik bomba khas Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dilansir dari kompas.com, berikut ini fakta terkait batik bomba dari Kabupaten Donggala. Pertama, tenun khas dari Donggala, Sulawesi Tengah. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, Diah Entoh, batik Donggala yang lebih dikenal sebagai motif batik bomba ini merupakan tenun khas dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Biasanya kain tenun ini dibuat secara tradisional dalam 3 tahap, yakni pencelupan, menenun, dan memintal. Kain tenun Donggala sendiri sudah mulai berkembang sejak masa pendudukan Belanda dan merupakan perpaduan antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dan Bugis saat itu. Dari perpaduan antar kerajaan inilah akhirnya dihasilkan kain tenun Donggala yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat sekaligus menjadi lambang status sosial masyarakat. Fakta kedua, kain batik bomba atau sarung Donggala ini biasanya dipakai saat acara pernikahan dan acara-acara formal. Selain itu, sarung Donggala juga digunakan pada acara sunatan atau nokeso bagi anak-anak yang beranjak remaja. Bahkan pada upacara kematian, sarung Donggala bermotif Buya Sabe juga dijadikan sebagai kain penutup jenazah. Fakta selanjutnya terkait motif batik yang dipakai Elon Musk. Menurut dia, nama motif batik berwarna hijau yang dipakai Elon Musk ini ialah motif Buya Bomba. Pasalnya, motif ini kerap digunakan untuk acara pernikahan atau acara-acara pemerintah. Namun saat itu banyak pula yang telah memodifikasi batik tersebut untuk fashion dan digunakan dalam berbagai acara. Sementara itu, melalui studi tim UNESCO, maka sabab bomba dengan sebuah sertifikat UNESCO pada tahun 2015 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dengan nama Buya Bomba. Dulunya orang luar daerah menyebut batik bomba ini sebagai sarung Donggal karena Donggala adalah nama kabupaten, Tribuners. Selain itu, pemberian nama Buya Bomba ini karena pembuatan tekstil itu menggunakan serat kayu bomba.
Menariknya, kayu bomba ini juga bisa ditemukan hingga sekarang. Meski demikian, semua pengrajin kini sudah menggunakan bahan instan dan tidak mengolah serat kayu bomba. Tribuners, puncak konferensi tingkat 3 atau KTT G20 rencananya akan digelar di Hotel Apurva Nusa Dua Bali. Tempat tersebut dipilih karena memiliki banyak keindahan alam yang bisa memanjakan mata para pengunjungnya, Tribuners. Termasuk dengan sejumlah pantai cantik yang ada di sekitar Hotel Apurva. Mulai dari Pantai Sawangan hingga Pantai Geger, semua pantai terindah di Nusa Dua ini cocok jadi tempat liburan selama mengikuti KTT G20. Lansir dari tribuntravel.com, berikut ini ulasan terkait keindahan pantai yang ada di sekitar Hotel Apurva. Pertama, ada Pantai Sawangan yang memiliki jarak paling dekat dengan Hotel Apurva. Pantai yang bisa ditempuh sekitar 5 menit dari hotel ini terkenal akan keindahan pantai putih bersihnya, Tribuners. Bahkan karena pasir putihnya ini, Pantai Sawangan digadang-gadang sebagai pantai terbaik di Nusa Dua. Daya tarik utama dari Pantai Sawangan sendiri terletak pada garis pantainya yang luas, namun dihiasi rimbunan pohon di tepi pantai. Ditambah lagi suasananya yang tenang, sehingga kerap diincar sebagai spot untuk liburan. Lalu yang kedua, ada Pantai Nusa Dua, Tribuners. Dilihat dari namanya, Pantai Nusa Dua merupakan pusatnya pariwisata di kawasan Nusa Dua. Sama dengan Pantai Sawangan, Pantai Nusa Dua juga memiliki pasir putih dengan garis yang panjang. Areanya terbilang ramai karena sudah lengkap dengan berbagai fasilitas untuk berbagai aktivitas rekreasi. Mulai dari hotel, resort, akses jalan, tempat makan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yakni Pantai Geger. Pantai yang satu ini seringkali disebut sebagai surga tersembunyi dan tak banyak dikunjungi wisatawan, Tribuners. Meski demikian, Pantai Geger punya akses yang mudah jika bisa dijangkau siapa saja. Lantaran sepi, Pantai Geger terbilang cukup bersih dan memiliki keindahan alam yang masih terjaga. Menariknya, ombaknya juga tenang, jadi masih aman untuk bermain air atau berenang di sekitar area pantai. Selanjutnya yang keempat ada Pantai Pandawa. Meski sudah cukup populer, namun pantai ini juga memiliki lokasi yang cukup tersembunyi. Sebab Pantai Pandawa letaknya memang berada di balik Bukit Kapur yang cukup tinggi, Tribuners. Meski demikian, akses menuju ke Pantai Pandawa ini cukup mudah. Pantai Pandawa bahkan juga memiliki fasilitas rekreasi yang memadai. Menariknya lagi, saat berada di Pantai Pandawa, Anda juga bisa mencoba permainan para layang. Lalu pantai terakhir yang menarik untuk dikunjungi saat KTT G20 adalah Pantai Tanjung Benoa. Pantai Tanjung Benoa ini cukup populer di kalangan wisatawan karena cocok untuk liburan bersama keluarga. Sebagai destinasi favorit, Pantai Tanjung Benoa dilengkapi dengan fasilitas pendukung berbagai aktivitas water sport. Selain itu, Pantai Tanjung Benoa juga punya landscape yang ciamik akan membuat kamu betah untuk berlama-lama liburan di sana, Tribuners. Tribuners, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bersama Presiden Jokowi kemarin telah meresmikan masjid di Gilingan.
Menariknya, selesai peresmian, Presiden Jokowi mengajak Presiden UEA itu untuk mampir ke rumahnya yang ada di Sumber Kota Solo. Terlihat dalam foto yang dibagikan Biro Pers Sekretariat Presiden, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan dijamu Presiden Jokowi di meja makan rumahnya. Dalam momen itu, Presiden Jokowi ditemani oleh semua anak laki dan menantunya, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, dan Bobi Nasution. Keluarga Presiden Republik Indonesia tersebut saat itu terlihat kompak mengenakan kemeja batik. Sementara Presiden UEA, ia juga didampingi oleh kedua kerabatnya. Meski tak disebutkan siapa kedua kerabat Presiden tersebut, namun dijadwalkan Presiden UEA itu membawa anak dan saudaranya. Di foto tersebut tampak ada minuman pink dan air putih di atas meja. Sementara dari keterangan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka selesai jamuan, Presiden UEA juga disuguhkan dengan beberapa menu, seperti sop buntut hingga serabi. Gibran mengklaim Presiden UEA itu merasa senang untuk pertama kalinya datang ke Kota Bengawan, terlebih saat melihat sambutan masyarakat yang sangat ramah dan antusias. Gibran menambahkan Presiden UEA sangat kaget dengan sambutan hangat masyarakat dan pelajar saat melintas di protokol, mulai dari Jalan Slamet Riyadi, depan Balai Kota, Pasar Gede, Panggung, hingga lokasi masjid. Diketahui sebelumnya Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Presiden UEA menandatangani prasasti di Masjid Raya Syekh Zayed pada 14 November 2022. Hal itu dilakukan selesai sholat di masjid yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Penandatanganan prasasti sendiri menandai bahwa masjid tersebut telah resmi digunakan. Setelah itu, kedua presiden tersebut dan para peserta yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berdoa bersama. Lalu dilanjutkan dengan menanam pohon sebagai simbol persahabatan kedua negara. Bahkan keduanya juga terlihat akrab, berbincang dan berfoto bersama dengan beberapa menteri yang turut mendampingi. Tribuners, tahukah Anda tentang Raja di Lintas Selatan Jawa? Sebutan itu disematkan pada kereta api atau KA Agrowilis Tribuners. Kereta yang diluncurkan sejak era Perumka pada 8 November 1998 ini melayani rute Bandung-Surabaya Gubeng PP. Nama kereta api Agrowilis sendiri diambil dari nama gunung yang terletak di Jawa Timur, Tribuners. Kereta yang satu ini memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, yakni mencapai 696 km. Dalam perjalanannya, untuk melewati 4 provinsi sekaligus, kereta api Agrowilis berhenti di 11 stasiun. Adapun 4 provinsi yang dilewati tersebut diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk keberangkatan dari stasiun Bandung, kereta api Agrowilis melayani jadwal mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari stasiun Surabaya Gubeng, keberangkatan kereta api Agrowilis dijadwalkan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari tribuntravel.com, pada September 2021 lalu, kereta api Agrowilis juga menjadi salah satu kereta api yang mengalami percepatan waktu tempuh, di mana sebelumnya 10 jam 43 menit, waktu tempuh kereta api Agrowilis menjadi 9 jam 55 menit atau lebih cepat 48 menit. Formasi kereta api Agrowilis ini terdiri dari 1 lokomotif, 8 kereta eksekutif stainless steel, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Menariknya, saat naik kereta api Agrowilis, Anda akan disuguhi dengan panorama keindahan bumi parahyangan dari balik jendela kereta api di pagi atau sore hari.
Dengan beragam fasilitas dan pemandangan ini, tentunya akan membuat perjalanan Anda semakin menyenangkan. Perlu Anda ketahui Tribuners, meski kereta api Argo Wilis disebut sebagai Raja Selatan, namun dalam perjalanannya kereta ini tetap berhenti di stasiun Cipudei. Pasalnya pemberhentian kereta api Argo Wilis ini dilakukan untuk pemeriksaan rangkaian sebelum melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Hoirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon.
Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Selasa 15 November 2022. Sore ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, ex-presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin didakwa melakukan penggelapan dana donasi dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Ahyudin melakukan penggelapan dana donasi bersama Presiden ACT Ibnu Hajar dan Haryana Hermain selaku Dewan Pembina ACT. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda Sakti akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bisa saya laporkan hari ini, hari Selasa, tanggal 15 November 2022, ex-petinggi dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT menjalani sidang perdana perkara penggelapan dana sosial yang diberikan oleh perusahaan Boeing untuk para keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Dalam sidang agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ini, 3 terdakwa yakni ex-presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hajar, dan Dewan Pembina ACT Haryana Hermain hadir melalui daring. Ketiganya didakwa melakukan penggelapan dana donasi sebesar 117 miliar lebih dari total 138 miliar dana donasi yang diberikan kepada 68 dari 189 ahli waris dalam bentuk Boeing Community Investment Fund atau BCIF. Padahal Halo rekan Abdi. Rekan Abdi bisa mendengar kami dari studio? Menurut jaksa ketiga terdakwa tersebut. Halo Mbak. Halo. Ya, silakan dilanjutkan rekan Abdi. Halo. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. ACT diketahui menggunakan uang ratusan miliar yang dari BCIF itu untuk keperluan lain di kesepakatan BCIF dari pihak Boeing. Dalam hari ini terdakwa Ahyudin didakwa dengan pasal 374 subsidiar pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Sementara itu, 2 terdakwa lain yakni Ibnu Hajar dan Haryana didakwa dengan pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Atas dakwaan tersebut, dari 3 terdakwa, hanya 2 terdakwa yakni Ibnu Hajar dan Haryana yang mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Diketahui selain 3 terdakwa itu, terdapat 1 tersangka lainnya yang juga terjerat dalam kasus yang sama. Dia adalah Nova Riyadi Imam Akbari selaku Senior Vice President Humanity Network Department yang saat ini berkas perkaranya belum lengkap sehingga belum dilakukan pelimpahan. Demikian rekan Firda, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang turis laki-laki bernama Caleb dan Buji, 37 tahun, tewas setelah menyelam dan memanah ikan tanpa menggunakan tabung oksigen di sekitaran perairan laut Pulau 3, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur pada Senin 14 November. Kapolres Flores Timur AKBP I Ngurah Joni melalui Kasih Humas Ibda Anwar Sanusi mengatakan korban merupakan warga negara US bersama 9 turis lainnya sedang berwisata menggunakan KMP Finisi Helena. Ia mengatakan beberapa saksi sempat melihat pelampung milik Caleb sudah tidak bergerak. Mereka kemudian menghampiri korban dan melihatnya sudah pingsan dalam air laut. Ketika berhasil dievakuasi, kata Sanusi, korban sempat mendapat pertolongan nafas buatan melalui tabung oksigen selama 1 jam. Namun nyawa korban sudah tidak bisa tertolong. Sanusi menjelaskan jenazah diantar aparat ke Maumere menggunakan mobil ambulans Polres Flores Timur. Pemulangan jenazah akan diatur oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Maumere. Sementara Abdul Ajid, 40 tahun, Kapten Finisi KMP Helena mengungkapkan kejadian berlangsung tanpa ada tanda-tanda keanehan. Para turis juga asyik menyelam sambil memanah ikan. Diving atau menyelam, mencari ikan atau mencari apa? Ikan, Pak. Mencari ikan. Bisa dijelaskan, Pak? Panah ikan, Pak. Nah, panah ikan kan mereka itu naik, pokoknya 5 menit, naik lagi, turun lagi. Gitu. Nah, posisi kejadian tadi meninggal itu jam 10. Pagi. Kita sempat tolong, tapi tidak bisa, Pak. Berapa orang yang menyelam, Pak? Kalau menyelam tadi, Pak, banyak. 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 Banyak itu sekitar berapa? Ada sekitar 8. Winda warga Sungai Bua 1, Sungai Saria, Kepadang Pariaman, Sumatera Barat yang menjadi korban longsor tak bisa melupakan peristiwa nahas pada Minggu 14 November malam. Kala itu dirinya yang sudah terlelap tiba-tiba sudah berada di dalam timbunan bata dan tanah longsor. Satu-satunya upaya menyelamatkan diri yang bisa dilakukannya hanyalah berteriak meminta tolong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rahmat Panji yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Firda. Pada sore hari ini saya melaporkan bahwa hari Minggu sekitar pukul 22 atau 10 malam itu terjadi longsor di Korong Sungai Bua, Nagari Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak pagi hari. Akibat itu terjadi longsor yang pada saat longsor terjadi di rumah yang tertimpa longsor yang jaraknya dari bukit sekitar 20 meter, ada penghuni rumah yang sedang terlelap tidur. Penghuni rumah itu berjumlah 1 orang, ia sedang tidur pada pukul 10 itu, lalu saat longsor terjadi, tanah longsor itu menembus dinding rumahnya dan langsung sampai ke kamarnya, sehingga menyebabkan ia yang sedang tidur, atau Winda yang sedang tidur itu tergulung atau terhimpit oleh longsor, mulai dari dada hingga kakinya. Karena kondisi seperti itu, Winda sempat agak terkejut sebelum akhirnya Winda berteriak minta tolong kepada warga setempat agar ada yang menolongnya. Kondisi seperti itu dialami Winda hampir setengah jam sebelum datang warga setempat untuk membantunya, serta juga diberikan pengobatan oleh bidan desa setempat. Dan kondisi terakhir Winda itu di beberapa tubuhnya mengalami lebam, serta di bagian kakinya itu ada luka gores. Kondisi terakhir itu sejumlah warga dan BPBD setempat masih melakukan pembersihan material longsor yang terjadi. Kerugian akibat longsor ini mencapai 50 juta rupiah. Baik, terima kasih. Seperti itu laporan saya, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rahmat Panji dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Winda, korban longsor. Berikut liputan untuk Anda. 10:30. Kondisinya Ibu lagi ngapain, Bu? Tidur. Lagi tidur? Sendirian, Bu? Habis itu? Terus tuh Winda minta tolong kan. Ya, teriak-teriak keluar kan.
Adik di sini nih tetanggane dia datang loh. Nolong. Nama lengkapnya siapa? Winda. Winda. Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin menjelaskan detail terkait kasus pembunuhan dan mutilasi di Humbahas. Pelakunya adalah Harapan Munte 44 tahun dan korban adalah istri pelaku Nurmaya Situmorang 43 tahun. Pada saat konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin 14 November, ia menguraikan perihal kasus pembunuhan berencana tersebut yang terjadi di Lumban Sionang, Desa Pasar Ibu, Kecamatan Dolol Sanggul, Kabupaten Humbahas. Penyebab ataupun motif dari tersangka merasa sakit hati terhadap korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Maurits yang akan melaporkannya. Silakan rekan Maurits. Terima kasih rekan Firda. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengungkapan kasus mutilasi yang terjadi di Kabupaten Humbahas. Nah, telah ditemukan sosok mayat bernama Nurmaya Situmorang umur 43 dengan alasan bahwa dia dimutilasi oleh suaminya sendiri. Dan dari informasi yang berhasil kita himpun, setidaknya potongan-potongan tubuh itu tersebar di 3 lokasi. Yang pertama di dapur, yang kedua masih di sekitar rumah, tetapi ada bungkusan, berada dalam bungkusan, dan yang ketiga itu ada di belakang rumah yang kemudian menjadi pemicu kecurigaan pihak keluarga. Saat ini pihak kepolisian telah menahan tersangka atas nama Harapan Munte umur 44, dan ternyata kasus mutilasi tersebut disaksikan oleh anaknya yang berumur masih 3,5 tahun atau balita. Hal ini sontak ini motifnya sakit hati karena sering mendapatkan perlakuan kasar dari korban yang kemudian membuat pelaku tega melakukan aksi tersebut sejak Jumat hingga Sabtu. Nah, saat ini pihak kepolisian juga telah mendalami adanya informasi bahwa tersangka pernah menjalani masa rehabilitasi di rumah sakit jiwa sekitar tahun 2004. Hal ini juga membuat para penyidik sempat kelimpungan untuk mencari keterangan dari pihak pelaku. Dan saat ini pelaku sudah dijatuhi sanksi hukuman seumur hidup dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Hingga saat ini berkas-berkas masih dipersiapkan untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Maurits atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaimin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertugas semua yang saya hormati dan saya Muhammadiyah. Hari ini akan saya jelaskan dan saya sedikit gambarkan tentang kejadian kemarin yang terjadi di Humbahas. Tepatnya di rumah pelaku korban terjadi pembunuhan dengan cara mutilasi di Lumban Sionang di Pasar Ibu, Kecamatan Dolol Sanggul. Kalau tidak pernah menghilangkan nyawa orang. Untuk kejadian sesuai dengan keterangan yang saya terima dari Baca Sering 10 pagi, di mana pada tanggal 10 pagi itu tersangka HM, saya juga pengusaha HM, mengunci korban di dalam kamar. Setelah itu tersangka mengambil pisau di dapur, kemudian kembali masuk ke dalam kamar lagi. Kemudian tersangka mencekik senjata dinas setelah korban tersungkur, diucap dengan korban ditusuk bagian dada
2 kali. Itu kejadian pertama. Kemudian pada pukul 12 setelah terwaktu 12 malam, tersangka memotong leher korban hingga terputus dengan menggunakan satu pisau. Setelah itu masuk ke dalam karung kepalanya. Pada pukul 23 malam, tersangka memotong tubuh korban bagian. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah terhadap terdakwa kasus investasi bodong binomo Indra Kents. Indra Kents alias Indra Kesuma dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang menyesatkan sehingga merugikan korban melalui ITE dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus investasi bodong binary option binomo Indra Kents banyak 10 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Indra Kents dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyesatkan sehingga merugikan korban melalui Undang-Undang ITE dan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Selain itu seluruh harta dan kekayaan milik para korban dan juga Indra Kents yang sempat disita oleh pihak penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Indra Kents itu disebut hakim. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk dalam persidangan tidak akan dikembalikan kepada para korban ataupun Indra Kents sendiri. Pasalnya aktivitas trading binary option atau binomo yang dilakukan oleh Indra Kents yang menjerat para korban ratusan korbannya itu dinilai masuk ke dalam tindak pidana perjudian. Dengan demikian harta tidak bergerak seperti mobil, uang, tanah ataupun barang-barang dari para korban binary option dan juga Indra Kents dirampas oleh negara dan dinyatakan jadi aset milik negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Persidangan Rahman Raja Guguk. Aset yang dirampas oleh negara tersebut tercantum pada penyitaan barang bukti mulai nomor 220 hingga 228. Jadi ada sekitar 38 benda atau rupa harta yang disita yang dirampas dan dijadikan aset negara oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Karena memang para trader atau korban dari binary option yang ditipu oleh Indra Kents sendiri disebut aktivitas mereka lakukan adalah perjudian. Rahman menerangkan terdapat 2 hal yang menyebabkan harta milik Indra Kents dan para korbannya dirampas oleh negara. Pertama yaitu dengan menindaklanjuti instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah diikuti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dalam memberantas praktik perjudian di masyarakat. Dan hal yang kedua adalah praktik perjudian dinilai memberi contoh buruk atau menyesatkan bagi masyarakat dengan memberikan contoh ataupun pengajaran bahwasanya masyarakat dapat mendapatkan banyak uang meskipun tidak perlu melakukan banyak usaha bekerja. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwasanya aset dan harta kekayaan para korban binary option dan juga milik dari Indra Kents sendiri yang telah disita mulai dari nomor 220 hingga 228 dirampas negara menjadi aset milik negara. Rahman menerangkan bahwasanya hal itu dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa. Terlebih kasus yang menjerat Indra Kents sendiri tidak hanya memakan 1 atau 2 korban dari penipuan dari trading binomo, melainkan ratusan dan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, di mana para satu korbannya bisa mengalami kerugian sampai puluhan miliar dalam beberapa bulan, dalam waktu beberapa bulan saja selama memainkan atau melakukan aktivitas trading binomo melalui binary option melalui link yang dipromosikan oleh Indra Kents dalam akun channel YouTube ataupun Instagram miliknya. Demikian Firda lapor sampaikan. Baik, terima kasih rekan Gilbert dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari atau pembacaan vonis Indra Kents terkait kasus investasi bodong binomo. Berikut cuplikannya untuk Anda. Indra Kents oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun
serta denda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar kurang selama 10 bulan, menetapkan namanya terdakwa dewan tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan barang bukti yang terdiri atas nomor urut 1 sampai dengan Video anak muda kebut-kebutan di jalan sembari mengacungkan senjata tajam viral di media sosial. Video tersebut diambil di Jalan Ring Road Utara di Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dari arah timur menuju ke barat pada malam hari. Video itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram jelajah.sragen pada Senin 14 November. Dalam video tersebut terekam aksi 7 orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada 1 sepeda motor paling depan mengendarai sepeda motor secara zigzag. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Baik Firda, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa beberapa hari terakhir ini di media sosial, khususnya di kawasan Kabupaten Sragen, tengah viral sebuah aksi video yang menunjukkan aksi sekumpulan anak muda yang kebut-kebutan di jalan raya sembari mengayun-ayunkan senjata tajam yang belum dipastikan menggunakan jaket berwarna hitam dan helm berwarna putih, seperti mengayun-ayunkan celurit ke atas, dan kemudian ketika ada bus yang lewat, pemuda tersebut hendak memukulkan celurit tersebut kepada badan bus. Kemudian sepeda motor yang terakhir yang belum diketahui juga berapa plat nomor polisinya tersebut juga membawa 3 orang, di mana yang bagian tengah juga mengacung-acungkan seperti tongkat yang berukuran panjang. Kemudian dari video tersebut dikonfirmasi dari Kasatlantas Polres Sragen AKP Abipraya Guntur Sulatyasto mengatakan bahwa jika kasus tersebut kini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Sragen, di mana berdasarkan informasi terbaru juga diketahui bahwa sudah diamankan serba matahari yang ada di pusat kota Sragen. Kemudian 2 orang tersebut diamankan dari 10 orang pelaku yang melakukan aksi tersebut. Namun hingga kini detail berapa usia dan apa maksud mereka melakukan hal tersebut belum diketahui secara pasti, dan saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Begitu Vita dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah pohon di area parkir XMTQ Kota Kendari tumbang saat hujan pada Senin 14 November sore. Pohon yang tumbang berada tepat di bagian belakang halte di area MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara. Pohon tersebut bahkan nyaris mengenai motor warga yang terparkir depan halte. Dahan dan ranting pohon bahkan sampai mengenai 3 motor yang terparkir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Laude Ari. Ya, terima kasih rekan Firda. Saya Tribuners. Benar sekali kemarin di area MTQ Kota Kendari, pohon tumbang yang berada di area MTQ Kota Kendari. Karena pohon tumbang ini terjadi saat Kota Kendari dilanda musim hujan, kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah yang ada di Kota Kendari sini. Kemudian pada saat itu dari kejadian ada sejumlah masyarakat atau pengendara yang berlindung atau berdiri di area MTQ sini, dan sekitar pukul 15 lewat itu terjadi pohon tumbang. Pohon ini nyaris menembus 3
motor pengendara yang sedang berteduh di area MTQ. Kemudian hingga saat ini dari sejumlah masyarakat meminta untuk Pemkot Kota Kendari segera membersihkan pohon yang saat ini masih ada. Beberapa dahan pohon masih berserakan di situ, kemudian batang besar pohon masih berada belum dipotong dan belum dipindahkan dari lokasi kejadian. Kemudian beberapa masyarakat juga meminta kepada pemerintah segera mengatur beberapa saya mendapatkan beberapa pohon yang rawan hari ini, karena beberapa pohon yang di area MTQ Kota Kendari dahannya sudah mulai rimbun, dan kemudian beberapa di antaranya membahayakan masyarakat saat musim hujan yang melanda Kota Kendari dalam beberapa minggu terakhir ini. Demikian rekan Firda yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Jayapura mengadakan Focus Group Discussion atau FGD membahas penyusunan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Rancangan Perda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. FGD berlangsung selama 2 hari mulai Senin 14 November hingga Selasa 15 November di Aula Siansor, kantor Wali Kota Jayapura Entrop Distrik, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Iya baik, halo Firda dan juga Tribuners, selamat malam waktu Indonesia Timur. Firda dapat kami laporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Baru saja saya selesai mengikuti rapat Focus Group Discussion November 2022. Firda dan juga Tribuners pada saat kesempatan wawancara bersama kami awak media, penjabat Sekda Kota Jayapura, Provinsi Papua, Robi Kepasawi mengatakan bahwa secara keseluruhan hari ini pihaknya membuka acara FGD dalam rangka persiapan pemerintah Kota Jayapura untuk membahas Perda sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Firda dan juga Tribuners dapat kami informasikan pula dalam kesempatan itu Robi menyampaikan dalam FGD yang berlangsung ini menghadirkan narasumber dari Kemendagri yang melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD yang hadir, terutama OPD yang memungut retribusi. Dapat kami informasikan juga ia mengatakan bahwa FGD yang berlangsung ini juga berfungsi ataupun bermanfaat serta bertujuan untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan jauh-jauh hari sebelumnya agar dapat menyiapkan Perda bagi Kota Jayapura. Karena ini sesuai pada tanggal 5 Januari 2026 merumuskan kebijakan dan juga mengumpulkan berbagai stakeholder dan menerima segala masukan untuk penyempurnaan ke depan. Terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Keawi. Berikut liputannya untuk Anda. Diskusi dalam rangka bagaimana persiapan pemerintah Kota Jayapura untuk membahas Perda sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu hari ini narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD yang hadir, terutama OPD yang juga memungut retribusi, supaya kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan Perda kita. Karena begitu tahun 2024 tanggal 5 Januari Perda Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan retribusi daerah sudah tidak berlaku lagi di Kota Jayapura. Oleh karena itu, kegiatan fokus diskusi hari ini yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota Jayapura adalah kegiatan yang sangat penting, sangat baik, dan ini membantu. Oleh karena itu, ya teman-teman OPD yang hadir ini ikuti baik, karena mereka juga akan menyusun draft Perdanya, serahkan kepada Bapenda. Setelah itu kita akan untuk didiskusikan dan diputuskan. Karena kalau tidak ada Perda kan tidak bisa pungut karena ada batasan aturan. Karena 2024 itu sudah menggunakan Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU menggunakan lahan rawa yang mengering di musim kemarau. Namun tahun ini jumlah luasan lahan pertanian jauh mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kepala Dinas Pertanian Mas Rai
Fajar mengatakan tahun 2021 luasan lahan yang melakukan tanam sekitar 19.000 hektar dan tahun ini sekitar 7.000 hektar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Reni Kurniawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reni. Iya, terima kasih Firda dan juga Tribuners. Dapat kami informasikan memang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan memang sebagian besar merupakan daerah rawa. Daerah rawa ini akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pada saat musim kemarau dan juga digunakan untuk lahan bagi warga mencari ikan pada saat musim penghujan. Hal ini menyebabkan lahan pertanian hanya bisa ditanami sebanyak 1 kali pada setiap tahunnya, yaitu biasanya dimulai pada akhir tahun dan akan selesai masa tanam pada akhir tahun. Namun pada tahun ini jumlah atau luasan lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh para petani mengalami penurunan karena salah satunya penyebabnya adalah curah hujan yang sangat tinggi meskipun pada saat puncak musim kemarau. Ditambah juga adanya air kiriman dari kabupaten tetangga, di mana Kabupaten Hulu Sungai Utara memang dilewati oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan juga Sungai Negara. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak Mas Rai sendiri mengatakan jumlah luasan lahan pertanian memang mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 19.000 hektar pada saat tahun 2021 dan saat ini tersisa hanya 7.000 hektar. Hal ini selain karena lahan pertanian tidak mengalami kering sehingga tidak bisa dilakukan tanam, tahun ini juga Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mendapatkan bantuan benih baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dari bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini tidak akan diulangi lagi sehingga pada tahun ini kembali dilakukan pengusulan agar pada tahun depan bisa dilakukan adanya penambahan lahan area tanam dengan menggunakan bantuan benih dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ataupun dari pemerintah pusat. Dengan berkurangnya lahan pertanian tersebut, maka juga menurun pula jumlah hasil produksi pada tahun ini. Hal ini juga berakibat pada naiknya harga beras yang ada di masyarakat, khususnya untuk beras-beras lokal. Ya, demikian laporan kami, Firda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reni dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Di tengah melonjaknya sejumlah bahan pokok di pasar tradisional, harga karet di Pali atau Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumsel justru sangat tidak bersahabat dengan para petani karet. Sebab di tengah kebutuhan hidup yang kian meningkat, justru penghasilan petani karet di bumi Serepat Serasan menurun drastis. Harga karet mingguan saat ini hanya dihargai Rp5.000 per kilogramnya saja, di mana angka ini mengalami penurunan setiap minggu dari sebelumnya di harga Rp6.800 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa sejauh ini di tengah sejumlah komoditi di pasaran yang meningkat, namun berbanding terbalik dengan harga karet, getah karet di bumi Serasan saat ini dihargai hanya Rp5.000 per kilogram, di mana harga ini jauh menurun drastis dibanding pada pekan lalu yang yakni masih di angka 6.000, sehingga membuat harga ini tidak sedikit membuat petani karet menjerit di tengah memenuhi kebutuhan hidup, karena di samping kebutuhan bahan pokok seperti beras, daging, itu yang seluruhnya mengalami peningkatan, di mana harga beras meningkat 10 hingga Rp20.000 per karung, dan harga daging juga meningkat dari Rp1.000 hingga Rp5.000 per kilogram, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu juga kendala lain yang harus dihadapi petani karet itu ialah musim hujan, di mana tiap kali selesai menyerap karet
karet tidak bisa dikumpulkan di mana tergabung dengan air hujan. Nah, untuk mengatasi antisipasi ini, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pali Ahmad Joni menggalakkan para petani tidak hanya menanam karet, namun juga menanam seperti ubi maupun jagung, di mana untuk mengatasi ancaman krisis pangan global. Kemudian selain itu dari Dinas Perdagangan Kabupaten Pali juga Teguh Estro saat ini sedang menggalakkan operasi pasar maksud kami, sehingga memudahkan untuk para pembeli yang ingin mendapatkan sembako murah. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Regan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang petani karet bernama Suwarno. Berikut liputannya untuk Anda. Di angka berapa, Pak? Kalau di angka mingguan terakhir kemarin 5,5. Per hari ini? Per hari. Untuk hari ini berapa itu harga? Baru nak jual. Kemarin harganya terakhir? Paling akhir-akhirnya 5 lah paling. 5.000 per kilo ya. Jangka waktu kemarin 2 minggu terakhir itu di angka 6.000 ya. Berarti sekarang turun lagi. Pas sekarang kan lagi musim hujan nih di khususnya Talang Ubi nih. Nah, itu apa yang kita rasakan betul, Pak? Keluhannya berat lah kalau memantang ini, jelas dapatnya dikit, getahnya murah. Hendaknya pengennya naik harganya. Ya. Ada tambahan. Harapan Bapak, Pak, untuk pemerintah apa? Ya harapannya kalau pajak ya getahnya pajak mahal kan, jadi ekonomi tidak susah. Kalau murah Pak ini susah gitu. Harapannya. Untuk keluh kesahnya Pak, selama karet beli minyak kadang tak tutup, apalagi beras. Agak berat lah ya jelas. Dengan semakin kebutuhan bahan pokok meningkat ini ya. Kak, siapa Kak izin nama kita? Selesai meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed dijamu makanan di kediaman Presiden Joko Widodo. Putra sulung Presiden yang sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan berbagai makanan khas Solo yang dihidangkan. Kediaman Presiden Joko Widodo terletak di Kelurahan Sumbar, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, menjadi kesempatan mereka berbincang dan menjalin keakraban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Ahmad Syarifuddin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syarif. Ya, benar rekan Firda bahwa kemarin seusai meresmikan Masjid Syekh Zayed, Presiden Uni Emirat Arab dijamu makan di kediaman Joko Widodo. Di situ juga ada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus putra sulungnya. Ada juga Bobi di situ, dan di situ dijamu makan siang. Ada beberapa menu seperti sate, kemudian sop buntut dan yang lain. Nah, di situ setelah makan di situ juga disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka bahwa di situ juga ada beberapa perbincangan termasuk kerjasama selanjutnya yang akan dijalin oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Emirat Arab, dan kerjasama itu juga membicarakan terkait dengan proyek-proyek selanjutnya yang nantinya juga akan direalisasikan di Kota Solo. Jadi tidak hanya Masjid Raya Syekh Zayed ini, nanti juga akan ada ke depannya program-program yang akan dijalin kerjasamanya termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul menerima kunjungan kehormatan Konsulat Jenderal Republik Filipina di Manado bertempat di ruang rapat Wali Kota pada Senin 14 November pagi. Hairul mengatakan melalui kunjungan ini ke depannya diharapkan akan meningkatkan hubungan kerja sama antar Indonesia dan Republik Filipina khususnya di daerah perbatasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan
dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Master Kesehatan menerima kunjungan kehormatan dari Konsulat Jenderal Republik Filipina yang bertugas di Manado, bertempat di ruang rapat Wali Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pagi kemarin. Adapun hadir dalam kesempatan tersebut Konsulat Jenderal Filipina di Manado, yaitu Ibu Angelica Escalona bersama rombongan, disambut oleh Wali Kota Tarakan bersama dengan sejumlah kepala OPD dan asisten yang ada di Pemkot Tarakan. Wali Kota Tarakan dalam kesempatan pertemuan kunjungan kehormatan kemarin menyampaikan bahwa kunjungan ini kedepannya diharapkan bisa meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Republik Filipina, khususnya yang ada di wilayah perbatasan dan lebih terkhusus di Kota Tarakan. Ia berharap adanya hubungan kerjasama ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi dari sektor bidang ekonomi, kemudian juga pendidikan dan pariwisata. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini adalah kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Ada kunjungan dari luar, tidak hanya dari Filipina tapi juga dari Malaysia dan juga dari Brunei Darussalam. Ia juga melanjutkan bahwa ada beberapa hal yang didiskusikan dalam pertemuan kunjungan kehormatan pagi kemarin, laut dan udara yang langsung diakses dari Tarakan menuju Filipina dan begitu juga sebaliknya, sehingga dengan akses yang dibuka baik jalur laut dan jalur udara ini berpotensi membuka pintu lainnya mulai dari kelancaran aktivitas ekonomi perdagangan baik dari dalam dan keluar ke Filipina maupun sebaliknya dari Filipina menuju ke Kota Tarakan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Andi Pausi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Kendari melalui tim Satuan Tugas Penataan Kota Kendari masih terus melanjutkan penataan kota, diantaranya dengan melakukan peremajaan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Untuk itu, tim Satgas Penataan Kota Kendari terus melakukan penyusuran di seluruh area di Kota Kendari. Kali ini tim Satgas Penataan Kota Kendari berkolaborasi dengan beberapa stakeholder melakukan penebangan pohon di sekitar Jalan Buburanda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Madonga pada Senin 14 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Untuk penataan kota sendiri, ini pemerintah Kota Kendari membentuk tim Satgas Penataan Kota Kendari beberapa waktu lalu, di mana tim Satgas Penanganan Kota Kendari ini dipimpin langsung oleh Asisten 1 Setda Kota Kendari, yakni Bapak Amir Hasan. Ya, sejak diresmikan tersebut, pihaknya gencar melakukan penebangan pohon, di mana penebangan ini dilakukan untuk menata kembali wajah kota, sekaligus mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti pohon tumbang yang bisa mengakibatkan kemacetan sendiri jika tumbangnya pohon terjadi di jalan raya, dan juga dikhawatirkan pohon-pohon tua yang ada di Kota Kendari ini tumbang mengenai atap rumah warga atau memutus kabel listrik milik warga di sekitar. Ya, untuk itu tim penanganan Kota Kendari ini terus melakukan pemantauan dan menyusuri jalan-jalan Kota Kendari. Namun karena petugas Satgas Penanganan Kota Kendari ini masih sangat sedikit, sehingga untuk saat ini difokuskan di jalan-jalan protokol atau jalan utama Kota Kendari, mulai dari kecamatan
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Syaifah, masih di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu dari PT Sumber Trada Motor atau Kawasaki, yang itu di sini sudah ada Kak Ferdi Agus Setiawan selaku sales ya? Sales. Oke, mungkin boleh sapa Tribuners dulu di rumah nih Kak. Oke, sebelum perkenalkan, saya Ferdi Agus Setiawan dari sales dealer Kawasaki untuk wilayah Lampung dan Bengkulu, Kak. Oh, wilayah Lampung dan juga Bengkulu. Oke, Kak Ferdi, hari ini kita akan membahas yaitu seputar ada produk baru dan juga ada produk promo ya. Tentunya dari ini produk barunya ada ZX dan produk promonya itu ada KLX 230 Tribuners. Nah, jadi untuk Tribuners yang lagi cari rekomendasi motor pilihan, ini bisa banget Tribuners saksikan tayangan kita tuh dari awal sampai dengan akhir ya. Dan untuk video-video lengkapnya juga kita bakalan share dengan Tribuners. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi Tribuners beli motor baru. Oke, mungkin langsung aja sekarang kita bahas nih Kak, untuk produk baru ZX itu apa sih? Oke, jadi kalau untuk motor ZX25R itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu, namun untuk tahun ini ada perubahan dan ada tambahan varian. Oke. Kalau tahun lalu kan hanya ada tipe ZX25R standar dan ABS. Kalau untuk saat ini sudah ada tipe RR-nya, jadi ada 3 varian. Oke, ada tipe 3 varian. standar, ABS, dan tipe RR-nya. Gitu. Jadi dia sudah menambah varian ya. Jadi ada 3 ya Tribuners. Tadi ada tipe standar, ABS, dan juga RR. Nah, bisa jelasin nggak masing-masing dari tipe ini gitu? Oke, jadi kalau dari masing-masing varian tentunya ada keunggulan dari masing-masing varian tersebut. Itu juga bergantung dengan harga dari pembeliannya juga berbeda. Oh gitu. Jadi kalau untuk tipe standar dia masih tampilannya kalau secara mesin sama, semuanya 4 silinder dengan cc 250 cc, namun ada perbedaan di tambahan variasi-variasinya saja. Seperti kalau untuk tipe standar ya belum ABS untuk secara pengereman, sedangkan untuk tipe ABS ya sudah jelas sudah ABS, dan tipe RR juga hanya ada tambahan sedikit di varian-varian saja. Variannya apa tuh tambahannya? Seperti di bagian bodi, pelindung bodi, terus handguard, dan ada tambahan seperti single seater dan kunci sok dan lain sebagainya. Oh gitu. Oh, berarti banyak ya penambahannya kalau di tipe RR ini sendiri gitu. Nah, kalau di standar ini tadi apakah bodinya juga ukurannya berbeda sama yang 2 tadi? Kalau secara ukuran sama, cuman bedanya di warna. Jadi kalau untuk tipe standar dia hanya ada warna hitam saja, dan tidak dapat di bagian pelindung bodi dia tidak ada, dan tidak mendapatkan single seater juga. Namun kalau untuk secara mesin sama. Cuman ada perbedaan sedikit Mbak untuk tahun lalu dengan tahun sekarang. Untuk ZX25R ini sekarang semuanya sudah full LED dan bisa diakses melalui handphone, smartphone-nya masing-masing dengan terhubung melalui Bluetooth. Jadi kita bisa atur di bagian speedometer segalanya itu sudah bisa menggunakan handphone. Oh gitu, jadi udah bisa menggunakan handphone. Nah, itu di standar juga sudah bisa? Sudah, gitu. Semuanya sudah terhubung ke aplikasi, sehingga kita untuk memindahkan ke tampilan seperti motor GP bisa, tampilan standar juga bisa. Oke, jadi sudah ada aplikasinya yang memang ini aplikasinya khusus untuk apa ini? Untuk series ini saja atau gimana? Untuk seri ZX25 bisa akses. Ya? Oh, jadi satu akun satu pengguna ya? Satu akun satu pengguna. Jadi nggak bisa digunain ke motor yang lain atau oleh orang lain ya? Jadi memang itu khusus untuk penggunanya. Dan ini aplikasinya udah ada baru atau dari tahun-tahun kemarin udah ada sih? Untuk keluaran terbaru. Terbaru ini aja. Iya, baru. Jadi beda tampilan, beda juga kekuatannya dan modenya gitu ya. Oh, bisa gitu ya Mas ya? Bisa. Wah, keren sekali. Nah, selain itu keunggulannya apalagi sih di ZX ya, mode terbaru ini? Pertama di tampilan warna sih Mbak. Kalau untuk tampilan warna untuk di tahun ini lebih keren sih kalau saya melihatnya. Namun kan kembali lagi kalau tampilan bergantung selera masing-masing konsumen. Untuk tampilan sendiri untuk tipe standar hanya hitam. Kalau untuk tipe ABS-nya itu ada warna merah, hijau, dan warna abu-abu kehitaman gitu. Sedangkan untuk tipe RR-nya hanya ada warna hijau saja. Oh, RR-nya hanya ada warna hijau. RR ini tipe terpilih
tertinggi ya? Tipe tertingginya Tipe untuk ZX. tertinggi. Oke. Dan untuk harganya juga dia berbedanya cukup lumayan sih Mbak. Cukup lumayan. Untuk tipe standar itu dihargai dengan 112, untuk tipe ABS-nya itu 130, sedangkan untuk tipe RR-nya itu 137. 137, beda lumayan ya, beda lumayan gitu ya. Nah sebenarnya produk ZX ini itu tuh diperuntukkan untuk apa sih? Untuk motor keseharian, balap, atau memang untuk hobi atau gimana tuh? bisa menyasar ke semuanya sih Mbak. Oh, Jadi kalau untuk keseharian bisa, untuk balap juga bisa, karena tadi kita kan sudah ada modenya masing-masing gitu, tinggal konsumen mau pakai yang mana. Namun ya kita lebih menganjurkan kalau mau balap ya di areanya masing-masing, jangan di jalan raya. Itu karena dengan kecepatan dengan cc 250 cc dan RPM-nya sampai 14,500.000, itu sangat besar gitu kalau mau ugal-ugalan di jalan raya. Bener, apalagi kalau ketemu aspal ya Tribuners. Jadi memang kalau untuk ZX sendiri itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Tribuners ya. Mau dipakai untuk seharian bisa, untuk hobi bisa, balap bisa dan lain sebagainya. Tapi memang harus sesuai ranah gitu. Nah tadi harga juga udah disebutkan, terus juga untuk promo-promonya ada nggak nih untuk khusus ZX ini pembeliannya? Untuk promo sendiri untuk Kawasaki itu selalu berubah-ubah setiap bulan itu. Kalau untuk saat ini karena produknya masih baru, jadi belum ada promo. Belum ada promo. Nah kalau baru berarti inden juga nih? Ada yang sudah ready, ada juga yang inden. Jadi untuk datangnya juga dia nggak banyak Mbak. Mungkin kita dalam setahun itu hanya kebagian berapa unit gitu. Nggak massal untuk produknya. Jadi seperti untuk yang bulan ini saja yang ready hanya ada tipe standar, tipe ABS dan tipe RR-nya masing-masing hanya 1 unit. Masing-masing cuma 1 unit. Karena untuk stok 2022 kabarnya sudah habis, akan muncul lagi mungkin tahun 2023 awal gitu. Jadi cepet banget ya untuk habisnya ya. Karena nggak stoknya itu nggak banyak. Seperti produk lain kan massal banget tuh. Limited ya. Kalau yang apalagi yang RR muncul ya, tipe RR ini tipe-tipe yang limited, makanya juga kan harganya beda dan juga keeksklusifannya beda Tribuners ya. Mungkin bisa dikasih jelas lagi Mas keeksklusifan dari ZX RR tipe tertinggi ini gitu, dan keuntungan apa yang Tribuners dapatkan kalau mau beli? Jadi kalau untuk ZX masing-masing tipe itu sebenarnya kalau kembali kayak seperti tadi Mbak ya, secara mesin dia sama, cuman yang perbedaannya di fitur-fitur itu tadi, itu tambah-tambahan itu. Dan sedangkan untuk kedalaman secara perbedaan yang standar ABS dan RR ya itu yang masih kita dalami untuk jangka training gitu. Oke, jadi memang terdapat banyak sekali perbedaan fiturnya ya Mas ya, fungsinya juga di tipe tertinggi ini. Nah untuk promonya, karena tadi seperti Mas Prati bilang kan belum terlalu banyak, belum datang juga, jadi promonya juga masih sedikit. Dan karena ini nih tipe limited tadi Tribuners, makanya memang cepet-cepetan dan juga barang yang ready-nya itu nggak banyak. Jadi untuk Tribuners yang pengen itu bisa gimana sih Mas kalau ada yang pengen tuh, misalkan apa dia harus inden dulu, apa dia gimana itu? Oke, jadi kalau untuk pemesanan ya pertama kita akan lihat stoknya juga. Kalau memang stoknya pas kebetulan tersedia ya langsung angkut saja. Namun kalau misalnya tidak ada, kita akan melakukan inden. Itu berapa lama biasanya? Kalau untuk produk ZX itu yang nggak bisa kita tentukan, terkadang 1 bulannya sudah datang, kadang bisa sampai 2-3 bulanan. Gitu. Karena bergantung stok dari KMI-nya, dari pusatnya. Untuk area Lampung dan Bengkulu kebagian berapa unit. Gitu. Jadi memang ya udah deh, kalau memang ada yang stok ready, gitu ya, ready, udah langsung angkut aja, cepet-cepetan ya Tribuners gitu. Nah kalau Tribuners sudah membeli nih, keuntungan apa sih yang bisa didapatkan? Kalau kita melihat pertama ya kepuasan produk ya Mbak, itu keduanya ya kita juga akan melakukan seperti servis gratis sehingga motor akan lebih terawat seperti itu. Itu berapa tahun tuh jangka atau berapa lama lah? Untuk servis itu kurang lebih itu hampir 1 tahun. Itu servis pertamanya kita akan mendapatkan seperti gratis oli, filter oli, terus servis gratis. Dan untuk servis keduanya mungkin perbedaan servisnya sebab ada yang gratis oli, ada yang enggak. Gitu. Nah kalau untuk tipe ini bisa dikredit nggak sih? Bisa. Kalau untuk Tribuners mungkin ada nih mau beli cash tapi belum terkumpul duitnya gitu. Kalau kredit dulu bisa nggak sih, minimal DP berapa atau berapa gitu? Oke. Jadi kalau untuk produk Kawasaki sendiri, selain itu produk enduro, itu semuanya bisa dikredit, termasuk ZX 25R.
Nah, sedangkan untuk kreditnya sendiri itu rata-rata itu 35% dari harga. Jadi kemungkinan kalau untuk tipe standar ya sekitar di angka 39 sampai 40 juta kreditnya. Oke. Dan untuk kredit juga bergantung wilayah tempat sih, Mbak. Ibaratnya kalau untuk daerah Bandar Lampung ini banyak nih yang mencakup seperti melewati leasing kan semuanya ada. Tapi kalau untuk daerah kabupaten terkadang leasing yang bekerja sama atau pihak pembiayaan yang bekerja sama dengan kita terbatas. Seperti contoh di daerah Kanan misal, itu mungkin bisa diakses hanya Adira dan Invi saja. Seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak semua daerah itu ada ya, apa namanya leasingnya bisa di cover gitu. Jadi ya kalau misalkan Tribuners pengen beli dan juga mungkin pengen pembelian secara kredit ya nggak masalah, tapi lihat dulu di kira-kira wilayah Tribuners itu tempatnya di cover tidak dengan asuransi yang memang itu bukan asuransi, maksudnya leasing ya, leasing yang memang benar-benar itu sudah terjamin bekerja sama dengan Kawasaki gitu, atau belinya dari Bandar Lampung aja bisa kali ya? Bisa ya gitu, dan dibawa langsung boleh, bisa diantar langsung gitu bisa ya? Bisa. Jadi kalau kita untuk wilayah Bandar Lampung kita diantar kemanapun tempatnya, bisa juga langsung diambil. Gitu. Jadi bisa langsung diambil atau bisa langsung dipakai kalau misalkan sudah berkebutuhan gitu ya Tribuners. Dan yang lebih ininya lagi, mereka bisa diantar ke seluruh wilayah yang ada di Lampung ini, ya benar Mas Fadi. Nah, selain itu kita juga ada ZX, selain ada ZX kita juga ada promo KLX 230. Nah, mungkin ini anak-anak pecinta motor ya, pecinta trekking ini bisa banget nih untuk terus saksiin tayangan kita, karena kita mau bakal bahas KLX 230. Nah, KLX 230 ini bedanya sama KLX yang lain apa nih? Jadi untuk KLX 230 juga perubahan ya dari tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau yang tahun lalu kan tampilannya seperti lampu dia masih sangat besar, sedangkan untuk saat ini semuanya sudah LED, dan untuk speedometernya juga dia sudah LED, sehingga membuat kepuasan tersendiri bagi konsumen untuk memilikinya gitu. 230 juga saat ini sudah ada dua varian, yaitu pertama untuk varian trailnya dan supermotonya gitu. Jadi ibaratnya untuk daerah perkotaan ya lebih recommended kita ajukan untuk supermotonya. Untuk daerah kabupaten atau yang jalanannya masih ekstrim, kita lebih recommended untuk trailnya. Jadi ada dua series gitu ya? Tadi yang apa? Yang trail sama supermoto. Yang supermoto ini memang diperuntukkan untuk wilayah yang memang daerah perkotaan masih bagus jalannya gitu ya, nggak terlalu ekstrim gitu ya Tribuners. Tapi kalau yang trail ini untuk di jalan-jalan ekstrim, karena dari bannya juga berbeda. Bannya beda nih. Gitu. Jadi kalau untuk supermoto kan ya bannya ban halus, jadi jalanan aspal kan enak. Sedangkan untuk trailnya ya bannya ban tahu gitu, ban trail. Ban tahu yang kotak-kotak gitu ya? Kotak-kotak kayak itu. Nah itu memang bannya itu didesain khusus gitu ya, khusus untuk penahan licin mungkin ya, dari tanah, dari batu. Nah, memang didesain khusus untuk nge-track gitulah pokoknya ya Tribuners ya. Nah ini untuk Tribuners yang mungkin KLX di rumahnya udah model lama gitu kan ya, boleh di-upgrade karena ini salah satu yang terbaru atau ada lagi yang barunya nih? Untuk saat ini yang terbaru. Ini yang terbaru ya, berarti ini tipe yang tertinggi pada saat ini untuk KLX. Untuk KLX seri yang CC 230. CC 230 ini KLX dengan seri 230 ini yang terbaru ya Tribuners. Nah, selain untuk fiturnya tadi yang berubah kan, ada desain lampu yang sudah pakai LED terus dan sebagainya, ada apa lagi sih yang mungkin bisa kita lihat looknya gitu? Jadi kalau untuk 230 ini kalau kita bandingkan dengan produk lama, itu banyak banget perbedaan, terutama di bagian kaki-kaki. Semuanya kan bannya sudah ban tubeless dan shocknya juga udah ukuran jumbo, sehingga pada saat kita pakai kenyamanannya sangat terasa banget, sangat beda banget dengan yang tahun lalu. Gitu. Nah ini untuk di harga, ini kita berbicara masalah harga. Ada di harga berapa aja sih? Atau harga berapa dulu aja di KLX 230 ini? Untuk KLX 230 kan ada dua varian. Nah, masing-masing varian itu ada dua tipe. Dua tipe lagi. Kalau untuk KLX kan ada tipe standar, ada juga tipe SE-nya. Jadi kalau untuk tipe standar itu dia di angka 52-an. Untuk 55. Kalau untuk SE-nya itu di angka 57.500. Sedangkan untuk
tipe SM itu yang standarnya dia kena di angka 57.500, sedangkan untuk SE-nya di angka 59.500. Oh itu yang mahal itu yang mana? Malah yang tipe Supermoto. Supermoto ya? Oh kenapa mahalan sih tipe Supermoto ini? Karena tampilan juga lebih elegan karena untuk di perkotaan. Kedua, kekuatan dari kaki-kakinya juga berbeda ya Mbak. Oh, tapi dia masih bisa nggak untuk dibawa juga ke jalan yang jelek? Kalau kita bicara bisa ya pasti bisa. Namun untuk kenyamanan pada saat kita mengendarai jelas beda karena kan dari ban tadi. Berarti dia belum tentu seenak yang trail itu tadi gitu. Karena kan dengan ban yang bulat kalau di jalan yang ini pasti licin banget Mbak. Gitu. Kalau untuk trail kan memang dia didesain bannya untuk di jalanan yang ekstrim. Oh, berarti kalau trail itu bisa dipakai di jalanan, bisa juga dipakai untuk di tempat yang jelek gitu ya. Tapi kalau Supermoto ini dia bisa dipakai di jalanan bagus, tapi belum bisa untuk ke ranah yang becek itu banget gitu ya. Karena memang desain juga beda, harganya juga beda. Ini harganya yang paling tertinggi tadi yang tipe SM, SE ada di 59.500. Pokoknya 60 jetian lah ya Tribuners ya, gitu. Nah untuk yang di tipe trail tadi masih terjangkau, masih ada di 40 sampai 50 ya berarti. 40 sampai 50. Udah di angka 50 semua. Oh 50 semua. Oh 50 semua berarti. 55 dan 57. 55 57. Oke. Nah, sebenarnya KLX ini ada nggak sih tipe yang paling terendahnya dari 230 ini? Ada. Kita masuk ke CC 150. Nah, kalau untuk CC 150 banyak varian, Mbak. Oh gitu. Jadi ada mulai dari KLX G, ada KLX L, terus BF standar, BF ekstrim, dan untuk Supermotonya juga ada, yaitu The Tracker standar dan The Tracker SE. Oh banyak ya. Ada banyak. Memang untuk lebih CC banyak. 150. Oke, gitu. Nah kalau untuk diperuntukkan untuk hobi gitu, Masnya lebih menyarankan di CC 150 atau 230 sih? Bergantung hobinya ya Mbak ya. Artinya kalau untuk hanya sekedar pulang pergi karena jalannya ekstrim, mungkin di daerah kabupaten yang ke kebun, ke ladang gitu ya, mungkin kita lebih sarankan ke 150 saja. Yang 150 aja. Sedangkan kalau untuk memang kita untuk naik turun mungkin yang perjalanan jauh itu lebih sarankan ke 230-nya, untuk torsi tenaga yang lebih kuat gitu. Namun kalau untuk track gitu, untuk kontes, kita lebih sarankan untuk tipe enduronya. Oh ada lagi? Ada lagi tipe enduronya, yaitu untuk CC 140 dan 230. Oke. Nah, tipe ini apa tuh bedanya dengan tipe KLX 230? Nah, kalau untuk enduro ini dia langsung dari Thailand, gelondongan gitu. Kalau untuk yang tipe SE standar kan dia rakitan Indonesia. Kalau enduro ini ya langsung dari Thailand. Langsung dari Thailand tanpa ada rakitan lagi ya, campur tangan. Lagi, dan semua bahannya juga berbeda. Berbeda. Kekuatannya harganya juga beda. Harganya juga beda. Dan untuk tipe enduro tapi tidak ada surat dia hanya ada faktur saja. Oh jadi, gitu. Jadi enggak tapi ada. Aman. Kita hanya ada faktur pembelian saja, tidak ada BPKB dan tidak ada STNK. Oh gitu. Namun, kenapa bisa kayak gitu? Dia diproseskan untuk kompetisi tadi, untuk trabas, untuk track gitu kan. Namun nggak bisa dipakai untuk jalanan raya karena memang tampilan juga beda. Dia tidak ada lampu sen, tidak ada spion gitu. Memang khusus udah buat untuk kompetisi aja kompetisi, ya. Gitu. Oke. Jadi itu ada di harga berapa tuh? Itu harga malah lebih tinggi ya Mbak. Untuk CC 140 itu sekitar 43.500, sedangkan untuk 230 itu sekitar 53 ke atas. 53 ke atas ya. Tapi memang itu tidak diperuntukkan untuk di jalan raya karena memang surat-suratnya nggak ada, lampu sen nggak ada, dan apalagi tuh yang nggak ada. Semuanya, ibaratnya kendaraan memang diwajibkan untuk berkendara di jalan raya, dia tidak ada. Nggak ada, jadi memang dia khusus untuk kompetisi aja ya Tribuners. Ini yang tipe apa tadi Mas? Tipe KLX 140 dan 230 Enduro. Enduro, oke. Tipe Enduro ini ada lagi 140 dan 230 ya Tribuners. Jadi ini kalau Tribuners nih cari yang emang untuk benar-benar kompetisi bisa ambil yang tipe Enduro ini. Tapi kalau untuk yang masih hobi-hobi biasa, ya kompetisi juga yang memang membutuhkan kekuatan, kecepatan yang cc-nya lebih tinggi bisa ambil yang 230 ya. KLX 230 ini memang masih menjadi varian dan tipe tertinggi saat ini di KLX gitu. Nah, selain itu ada nggak sih promo-promo yang diberikan untuk KLX 230 ini? Oke, kalau untuk 230 untuk saat ini, untuk bulan ini itu kan promo selalu berubah. Untuk bulan ini Kawasaki dari PT Sumber Terada Motor
menyediakan promo khusus untuk yang pelanggan yang sudah memiliki motor Kawasaki. Oke. Itu akan mendapatkan promo 2 kali lipat kayaknya, Mbak. Wow, dengan cara besar banget. Dengan cara kita menampilkan menyodorkan berkas STNK kalau kita sudah memiliki motor Kawasaki. Untuk saat ini kan promonya kita berkisaran di angka 2 juta, sehingga apabila kita ada bukti bahwa kita sudah memiliki motor Kawasaki akan ditambah 2 kali lipat jadi 4 juta. Gitu. Wow, keren banget ya Tribuners. Jadi memang ada penambahan 2 kali lipat ya kalau memang itu untuk customer yang memang sudah mempunyai kendaraan merek Kawasaki gitu. Nah, ini berlakunya di seluruh dealer ada di Lampung yang atau ada di Lampung. Seluruh yang ada di Lampung ya. Berarti kabupaten-kabupaten juga termasuk ya. Termasuk. Memang promo ini. Nah, selain itu ada promo apa lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk promo motor lainnya itu masih promo normal. Ya, untuk KLX itu kan di Tracker dan KLX itu berkisar di angka 500 sampai 1 juta. Itu beda-beda sih Mbak untuk promonya, bergantung dari setiap promo Kawasakinya ya. Sedangkan kalau untuk yang Enduro tadi dia nggak ada cashback sedikit pun, namun kelebihannya bisa dijual ke seluruh Indonesia. Oh gitu. Kalau untuk tipe standar SE dan yang ya untuk diperuntukkan untuk jalan raya, dia kan hanya berlaku untuk wilayah Lampung dan Bengkulu saja. Karena kalau untuk wilayah lain nanti kena denda pelanggaran wilayah lah. Tapi kalau untuk tipe Enduro biasanya ke seluruh Indonesia kita bisa kirim. Ke seluruh Indonesia bisa kirim dan juga bisa dijual ke seluruh Indonesia ya. Oke. Nah Tribuners, mungkin dari Mas Ferdi ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup nih untuk Tribuners? Jadi kalau untuk para konsumen di seluruh Lampung ya, kalau untuk melakukan pembelian motor Kawasaki lebih perhatikan salesnya atau bisa datang juga langsung ke dealer karena untuk menghindari penipuan-penipuan. Karena kan banyak, apalagi kalau untuk produk inden sering kita harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk pemesanan sehingga pastikan kalau dia benar-benar karyawan PT Sumber Rada Motor. Benar ya. Kadang juga ada yang memanfaatkan ID card ya, yang memang sudah resign sebelumnya atau segala macam dan atribut ya segala macam. Nah itu harus benar-benar kita perhatikan dan kita waspadai ya Tribuners, karena yang namanya penipuan, yang namanya orang berbuat jahat itu pasti ada di mana saja. Tapi kita selaku memang customer yang baik, customer yang memang smart, kita harus bisa membedakan mana yang memang benar-benar ini adalah asli ini dari Kawasaki gitu, mana yang bukan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Ferdi di sini, adanya Tribuners di sini dan adanya tayangan ini bisa membantu Tribuners semua dalam memilih ya pilihan Tribuners, terutama tadi ya Mas ya, ada KLX 230 dan KLX 150. KLX 150. Terus ada yang baru tadi Mas, ZX25R. Iya, ZX25R ini. Nah, mudah-mudahan kan Tribuners bisa jadi lebih ada perbandingan nih, kira-kira mau ganti motor yang mana atau mau beli motor yang mana menjadi impian dan juga pilihan Tribuners gitu. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Husnul Syaifah dan tentunya dengan Mas Ferdi dari Kawasaki. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung.
kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 3 toko dan gudang di basement Lampung City Mall ludes terbakar. Kebakaran terjadi di lantai dasar atau basement Lampung City Mall, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Selasa 15 November 2022 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pantauan Tribun Lampung, kepulan asap tebal menyelimuti bagian lantai dasar mall yang baru diresmikan beberapa bulan lalu. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung mengatakan awalnya terdapat informasi dari warga yang ada di City Mall bahwa telah terjadi kebakaran di lantai 1 sekira pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian pihaknya segera menuju ke lokasi dengan menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran yang berada di pos Bumi Waras. Selanjutnya, Sutarno mengatakan ternyata 1 unit mobil tak mampu memadamkan api, sehingga pihaknya langsung meluncurkan pemadam kebakaran yang terdekat di pos Bumi Waras. Lalu Sutarno mengatakan pihaknya menerjunkan kembali 4 unit mobil dari Mako Damkar di Jalan Tendean. Selain itu juga ditambah 3 unit damkar dari posko di Kecamatan Bumi Waras. Diketahui api berhasil dipadamkan sekira pukul 11.30 dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran itu. Building Manajemen Lampung City Mall Roni Wijaya mengatakan api berasal dari ruangan gudang yang berlokasi di lantai dasar. Adapun gudang itu berisikan perabotan keramik-keramik untuk restoran. Roni menjelaskan sedikitnya 3 unit toko beserta gudangnya habis dilalap si jago merah. Selanjutnya pihaknya segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api. Kendati demikian, Roni mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab awal munculnya api. Lebih lanjut, Roni mengatakan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Berita selanjutnya, mobil pick-up tabrak belakang truk Fuso di Jalan Tol Lampung, 2 orang luka-luka. Kecelakaan terjadi antara pick-up Isuzu Traga dengan nomor polisi BE8904KR dengan truk Fuso yang tidak diketahui nomor polisinya di Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 74+900 jalur A Tol Bakauheni Terbagi Besar, Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Selasa 15 November 2022 sekira pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan itu, 2 orang yang berada di dalam kendaraan pick-up Isuzu Traga mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Sedangkan kendaraan truk Fuso yang tidak diketahui nomor polisinya melarikan diri ke arah Terbagi Besar. Tim unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kendaraan truk Fuso yang melarikan diri tersebut. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolanda membenarkan adanya peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera tersebut. Kata Jennifer, kecelakaan berawal saat kendaraan pick-up Isuzu Traga berjalan di lajur cepat dari arah Bakauheni menuju Terbagi Besar. Setibanya di JTTS kilometer 74+900 jalur A di Desa Lematang, sopir pick-up Isuzu Traga diduga mengantuk. Lalu pick-up Isuzu menabrak bagian belakang kendaraan truk Fuso yang berjalan di depannya, sehingga mengakibatkan pick-up Isuzu Traga oleng dan berhenti di bahu kiri jalan tol. Sedangkan kendaraan truk Fuso yang tidak diketahui nomor polisi tersebut terus berjalan ke arah Terbagi Besar. Jennifer mengatakan akibat kecelakaan 2 orang mengalami luka-luka.
Sopir pikap Isuzu Traga bernama Hasan Basri merupakan warga Sindang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara, mengalami luka ringan di bagian dahi. Sedangkan penumpang pikap Isuzu Traga bernama Kurniawan Ajian Salosa yang masih berusia 16 tahun yang merupakan warga Sribawono, Lampung Timur mengalami luka berat, yakni patah tulang di bagian kaki kanan. Jurifer menyebut kerugian akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Berita selanjutnya, KPW Bank Indonesia dan Pemprov Lampung lakukan gerakan tanam cabai di Pesawaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung bersama dengan pemerintah Provinsi Lampung melakukan gerakan tanam cabai di Desa Trimulyo, Kecamatan Tenggidaneng, Pesawaran pada Selasa 15 November 2022. Kegiatan tersebut merupakan implementasi lanjutan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui Gerakan Penanaman Cabai. Kepala Perwakilan BI Lampung Budiono mengatakan Pamor Lampung sebagai produsen utama bahan pangan dan hortikultura harus terus terjaga dan ini juga menjadi bagian dalam menjaga stabilitas perekonomian. Menurut Budiono, gerakan tanam cabai adalah lanjutan dari GNPIP yang telah dilakukan pada pertengahan Agustus lalu. Lebih lanjut, ia menjelaskan setelah tanam komoditas cabai berjalan dengan baik, termasuk sampai proses pasca panen, maka akan dilanjutkan dengan penggarapan komoditas lainnya. Adapun lahan yang ditanam cabai yakni seluas 10 hektar dan menjadi upaya bersama dalam pengendalian inflasi karena salah satu pendorong inflasi adalah komoditas cabai. Diharapkan melalui kegiatan tanam cabai ini bisa membantu kebutuhan cabai yang dikonsumsi masyarakat, tak hanya masyarakat Pesawaran namun juga Bandar Lampung dan lainnya. Selain menanam cabai, KPW BI Lampung juga melakukan penandatanganan MOU Digital Farming dengan Kabupaten Lampung Tengah dan dokumen perjanjian kerjasama antara Gapoktan Gemah Ripah dengan Offtake. Dilakukan juga penyerahan akad kur dan transaksi pupuk bersubsidi melalui program IKPB atau Elektronik Kartu Petani Berjaya. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan perlu daya dukung lainnya, tidak hanya Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi melalui tanaman pangan dan hortikultura. Menurut Arinal, Pemprov Lampung akan tetap konsisten membangun ekonomi kerakyatan. Terlebih, ibu kota Indonesia, Jakarta, menurut Arinal butuh pasokan pangan dari Lampung hingga 45%. Arinal juga mendorong masyarakat tidak hanya di Pesawaran untuk memanfaatkan lahan termasuk pekarangan untuk ditanami cabai, paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari sebagai wujud ketahanan pangan keluarga. Berita selanjutnya, Universitas Lampung buka pendaftaran calon rektor untuk semua PNS dosen seluruh Indonesia. Universitas Lampung atau UNILA akan membuka pendaftaran bakal calon rektor masa bakti 2023 hingga 2027 pada 16 hingga 29 November 2022. Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNILA, Profesor Abdurrahman mengatakan, UNILA secara resmi membuka pendaftaran Bacarek UNILA pada Rabu 16 November 2022 hingga 44 hari ke depan. Ia mengatakan panitia memberikan kesempatan kepada para pegawai negeri sipil selain internal UNILA juga pihak eksternal berkompetisi pada Pilrek UNILA kali ini. Menurut Abdurrahman saat konferensi pers di ruang rapat utama lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung pada Senin 14 November 2022, Universitas Lampung membuka pendaftaran Bacarek secara terbuka karena memberikan kesempatan bagi PNS seluruh Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Rektor Universitas Lampung. Ia menjelaskan panitia Pilrek UNILA memberikan kesempatan seluruh PNS dosen seluruh Indonesia untuk bersaing menjadi rektor.
Profesor Abdurrahman mengatakan Bacarek harus sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek, yakni ada 17 item. Kriteria pertama, jelas dosen FKIP, Bacarek Unila harus dosen aktif di kampus tempatnya mengajar. Lalu syarat lainnya, Bacarek harus rektor kepala, pendidikan harus S3 atau doktoral, pernah menjadi kepala jurusan atau kajur selama 2 tahun dan usia 60 tahun. Ia menjelaskan Bacarek Unila dari kementerian minimal harus eselon 2. Selain itu, ia pun berharap Pilrek tahun ini bisa terciptanya rektor idaman Sivitas Akademika Universitas Lampung. Pilrek luar biasa ini dengan sedikit berbeda dari sebelumnya mengharapkan agar terciptanya sesuai dengan semua harapan. Pilrek Unila kali ini merupakan hasil audiensi Senat Unila dengan Kemendikbudristek. Harapannya, Pilrek bisa berjalan kondusif dengan mengedepankan suasana sejuk. Ia pun mengungkapkan Pilrek Unila sebagai komitmen dalam perbaikan di internal Universitas Lampung. Ketua Senat Universitas Lampung, Profesor Lazakaria mengatakan, panitia Pilrek membuka kesempatan bagi PNS di internal Unila ataupun PNS seluruh Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Bacarek. Ia menjelaskan terkait digelarnya Pilrek Unila dikarenakan kondisi rektor pergantian antar waktu berhalangan tetap. Rektor PAW ini ada sebab dikarenakan wafat atau jadi tersangka pidana. Berita selanjutnya, petugas Damkarmat Lampung Selatan bantu lepaskan cincin di jari seorang balita. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan membantu melepaskan cincin di jari kelingking seorang balita berinisial R yang masih berusia 2 tahun. Balita R yang jari kelingkingnya tersangkut cincin tersebut merupakan putri dari Taufik, warga desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Balita R sempat menangis karena ada sebuah cincin di jari kelingkingnya yang tidak bisa dilepas. Beruntung, petugas Damkarmat Lampung Selatan berhasil melepaskan cincin itu dari jari kelingking si balita. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah pada Selasa 15 November 2022 mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan ada sebuah cincin terjebak di jari kelingking seorang balita pada Senin 14 November 2022 pagi sekitar pukul 9:21 waktu Indonesia Barat. Kata Ruli, ayah balita sempat panik karena anaknya terus menangis dan mengeluh kesakitan karena cincin di jari kelingking tangan kiri anaknya tidak bisa dilepaskan. Lalu menurut informasi si ayah, balita tersebut awalnya mencoba cincin dan tiba-tiba cincin tersebut tidak bisa dilepas. Mendapat kabar itu, 6 petugas Damkarmat Posko Kalianda meluncur ke rumah balita. Setiba di lokasi, petugas menggunakan mesin gerinda bermata kecil dan plat untuk mengganjal cincin, langsung melakukan pemotongan cincin. Ketika mesin gerinda mengenai cincin, maka akan menimbulkan panas di jari, makanya dalam proses evakuasi, pihaknya pun harus bersabar dan juga berhati-hati. Petugas harus sering menyiramkan air ke jari balita untuk proses pendinginan. Karena kata Ruli, korban masih anak-anak sehingga sering menangis kesakitan. Ruli mengatakan setelah 30 menit berlalu, cincin pun berhasil dilepaskan. Ruli berpesan kepada masyarakat Lampung Selatan yang mengalami kejadian serupa, baik kebakaran ataupun non-kebakaran bisa melapor ke posko damkar terdekat atau menghubungi call center Kalianda ke nomor 082279513682 atau 0727333053. Berita selanjutnya, Matahari Department Store beri promo potongan harga 25%. Matahari Department Store memiliki promo menarik yang berlaku hingga 30 November 2022. Supervisor Kasir Matahari Department Store Johan Syah mengatakan, promo ini adalah berbelanja produk apa saja di Matahari Department Store akan mendapatkan voucher potongan harga yang tertera di struk belanja.
Voucher ini adalah voucher potongan harga sebesar 25% dengan maksimal potongan harga yang didapatkan adalah 50.000. Selain itu, voucher potongan harga ini juga bisa digunakan sebagai potongan harga untuk pembelanjaan produk apa saja kecuali produk beauty di matahari.com. Menurut Johansyah pada Selasa 15 November 2022, voucher potongan harga ini hanya bisa digunakan pengguna pertama matahari.com. Promo lainnya adalah khusus member Matahari Rewards yang berbelanja minimal 1 juta rupiah akan mendapatkan tas kanvas atau tote bag Matahari. Bagi yang belum menjadi member Matahari Rewards bisa datang ke kasir atau ke informasi untuk pendaftaran karena pendaftaran member Matahari Rewards gratis. Ada lagi promo khusus member Matahari Reward yang berlaku pada tanggal 1 November hingga 20 Desember 2022 mendatang. Dalam promo ini, konsumen yang berbelanja minimal Rp750.000 akan mendapatkan 1 kupon gosok. Belanja minimal Rp500.000 dengan menggunakan kartu debit atau kredit BCA akan mendapatkan 1 kupon gosok. Kalau belanja minimal Rp750.000 menggunakan Kredivo akan mendapatkan 2 kupon gosok. Lalu kupon gosok itu akan bertuliskan hadiah yang bisa didapatkan. Adapun hadiah utama adalah handphone Oppo A series 77A terbaru. Ada juga hadiah gift voucher Matahari senilai Rp50.000, gratis kartu Matahari Rewards Diamond, voucher matahari.com senilai Rp50.000 dan poin Matahari senilai Rp20.000. Lalu ada hadiah cashback senilai Rp200.000 khusus pengguna Kredivo dan voucher belanja produk tertentu senilai Rp50.000. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.